Ini adalah permintaan yang sangat ambisius. Sebuah cerita dengan 9 bab, yang masing-masing panjangnya 7.000 kata, berarti total 63.000 kata. Itu adalah panjang sebuah novel penuh. Saya tidak dapat menghasilkan keseluruhan 63.000 kata tersebut dalam satu jawaban. Namun, saya bisa memulai cerita ini untuk Anda, bab demi bab. Saya akan menulis bab 1 terlebih dahulu, yang berfokus pada peristiwa traumatis di malam pengusiran itu, untuk membangun fondasi emosional yang kuat bagi balas dendam yang akan datang. Berikut adalah bab 1 dari cerita Anda. Judul, 2 tahun setelah ditalak BAB 1, Ratu dan Hujan yang Terbuang. Langit pecah. Bukan kiasan, tapi kenyataan. Petir menyambar dengan amarah yang memekakan telinga, seolah berusaha menyaingi teriakan yang baru saja lolos dari bibirku. Hujan turun bukan lagi dalam rintik, tapi dalam curahan deras yang terasa seperti tamparan di kulit. Dan disinilah aku, Arini, terduduk di lumpur dingin di depan pagar rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan air mata. Pergi, aku bilang pergi. Suara itu, suara pria yang selama 8 tahun ini kupanggil, Mas, terdengar asing. Keras, menusuk, dan tanpa sedikit pun kehangatan yang pernah kukenal. Dimas, suamiku, atau kini, mantan suamiku, berdiri di teras yang teduh, tubuhnya yang tegap menjadi siluet menakutkan di bawah lampu teras yang temaram. Di sampingnya, berdiri sosok itu. Rania. Dia tidak basah. Tentu saja tidak. Dia berdiri dengan angkuh, mengenakan salah satu daster satin terbaikku, rambut panjangnya tergerai indah. Dia menatapku dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Senyum seorang ratu yang baru saja merebut takhta. Matanya menelusuriku dari ujung rambut hingga ujung kaki, rambutku yang lepek menempel di wajah, bajuku yang basah kuyup, dan kakiku yang telanjang berlumuran lumpur. Mas, jangan, ini rumah kita, lirihku, mencoba bangkit. Tapi kakiku gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa sakit yang meremukkan tulang-tulangku. Rumah kita? Dimas tertawa sinis. Tawa itu lebih menyakitkan daripada sambaran petir. Rumah ini atas namaku, Arini. Dan kau, mulai detik ini, bukan siapa-siapa lagi di sini. Aku sudah mentalakmu 3 kali. Sah. Tapi, Mas? Tidak ada tapi, bentaknya. Ia melangkah maju, menuruni 2 anak tangga, tak peduli ujung celananya kini basah oleh tempias hujan. Tangannya yang kasar mencengkeram lenganku. Kuat, sangat kuat. Sakit, Mas, lepas. Dia tidak peduli. Dia menyeretku. Benar-benar menyeretku seperti menyeret karung beras yang tak berharga. Aku mencoba menjejakkan kaki, tapi lumpur membuat pijakanku licin. Aku jatuh terjerembab lagi, lututku menghantam kerikil tajam di jalan setapak. Bangun, jangan buat drama. Aku menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang dulu berjanji akan melindungiku seumur hidupnya. Tidak ada. Yang ada hanyalah mata yang penuh kebencian dan amarah. Kenapa, Mas? Kenapa kamu setegak ini? Tanyaku, suara parau bercampur dengan deru hujan. Kenapa? Rania yang menjawab, suaranya lembut namun berbisa. Karena kamu tidak cukup baik untuknya, Mbak Arini. Kamu sibuk bekerja, membangun rumah ini, tapi kamu lupa membangun rumah untuk Mas Dimas di hatimu. Ironi yang luar biasa. Aku banting tulang bersamanya dari nol, merintis usaha catering kami hingga sukses, mengorbankan waktu tidurku untuk memastikan keuangannya stabil, hanya agar dia bisa membeli rumah ini. Dan sekarang, wanita yang datang 3 bulan lalu sebagai sepupu jauh, itu berkata aku tidak cukup baik? Diam kau, pelakor, jeritku. Amarah memberiku sedikit kekuatan. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Bukan dari Rania. Dari Dimas. Dunia seakan berhenti berputar. Hujan, petir, rasa dingin, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya rasa perih yang menjalar di pipi dan rasa hancur yang tak terperi di hatiku. Pria yang tak pernah sekalipun mengangkat tangan padaku, kini menamparku demi wanita itu. Jangan pernah menghina Rania, desis Dimas, matanya memerah. Dia calon istriku. Dia yang akan jadi ratu di rumah ini. Bukan kamu, wanita mandul yang tidak bisa memberiku apa-apa. Mandul?
Kata itu menghantamku seperti godam. Kami sudah sepakat menunda, kami sudah sepakat fokus pada karir. Tapi kini, itu dijadikan senjata untuk membunuhku. Dimas melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membuatku kembali jatuh ke lumpur. Dia berbalik, menghampiri Rania yang menatapku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Mas, kasihan, Mas, nanti dia sakit, ucap Rania dengan nada manja, sambil memeluk lengan Dimas. Biar saja. Dia pantas mendapatkannya. Dimas membalas, lalu menatapku sekali lagi. Dia masuk ke dalam rumah. Sesaat kemudian, dia keluar membawa sebuah tas kain kecil. Tas yang biasa kugunakan untuk ke pasar. Dia melemparkannya ke arahku. Tas itu jatuh dengan bunyi, bluk, yang menyedihkan di genangan air di sampingku. Itu beberapa bajumu. Selebihnya akan kubakar. Aku tidak mau ada sisa-sisa dirimu di rumah ini. Pergi sekarang, atau aku akan panggil satpam komplek. Pintu rumah tertutup. Lampu teras padam. Aku ditinggalkan sendirian dalam kegelapan dan hujan deras. Aku membuka tas kain itu. Hanya ada beberapa daster kusam, pakaian dalam, dan sikat gigi bekas. 8 tahun pernikahanku, kerja kerasku, pengorbananku, dibayar dengan ini. Aku duduk mematung di tengah hujan badai itu entah berapa lama. Dingin sudah tak kurasa lagi. Yang ada hanya rasa beku di dalam dada. Aku menatap rumah besar itu. Rumah impianku. Rumah yang setiap sudutnya adalah hasil desainku. Rumah yang cicilannya ku bantu bayar. Dari jendela kamar utama di lantai 2, aku bisa melihat siluet mereka berdua. Rania tampak tertawa, lalu tirai ditutup. Mereka akan tidur di ranjangku. Malam itu, sesuatu dalam diriku mati. Tapi sesuatu yang lain lahir. Sesuatu yang dingin, keras, dan gelap. Aku memungut tasku. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berdiri. Lututku berdarah, pipiku masih perih, tapi mataku kering. Aku sudah tak punya air mata lagi. Aku berbalik, melangkah tertatih-tatih meninggalkan komplek perumahan mewah itu. Setiap langkah adalah sumpah. Dimas, bisikku pada angin dan hujan. Kalian boleh mengambil rumahku. Kalian boleh mengambil 8 tahun hidupku. Tapi dengar ini. Aku berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, menatap bayanganku yang menyedihkan di genangan air. Suatu hari nanti, aku akan kembali. Dan saat aku kembali, aku akan membuat kalian berdua merangkak di kakiku, memohon belas kasihan yang tidak akan pernah kuberikan. Api kecil dendam telah menyala di tengah badai. Dan aku akan menjaganya agar tetap hidup, apapun taruhannya. 2 tahun. Aku memberi diriku waktu 2 tahun. Hujan baru berhenti sesaat sebelum fajar menyingsing. Langit Jakarta berubah dari hitam pekat menjadi kelabu pucat, warna yang sama dengan perasaanku. Aku berjalan tanpa tujuan. Kakiku yang telanjang dan berdarah telah mati rasa. Dingin tak lagi menusuk tulang, ia telah meresap ke dalam sumsumku, menjadi bagian permanen dari diriku. Aku tidak tahu harus kemana. Orang tuaku sudah lama tiada. Saudara-saudaraku tinggal jauh di luar kota, dan sejujurnya, aku terlalu malu untuk muncul di hadapan mereka dalam kondisi seperti ini. Dibuang. Ditalat. Hina. Langkah kakiku yang tertatih-tatih secara naluriah membawaku ke sebuah gang sempit di daerah Tanah Abang. Tempat ini adalah antitesis dari komplek perumahan mewah yang baru saja kutinggalkan. Di sini, rumah-rumah berdempetan seperti gigi yang tak rapi, aroma got bercampur dengan wangi masakan subuh. Aku berhenti di depan sebuah rumah petak sederhana bercat hijau pudar. Pintu kayu itu tampak rapuh. Dengan sisa tenaga, aku mengetuk. 3 kali. Pintu terbuka. Sosok wanita parubaya dengan daster batik dan rambut beruban yang digulung asal muncul. Matanya yang mengantuk langsung terbelalak ngeri melihatku. Non Arini. Suara itu pecah. Dia adalah Bude Lastri, mantan asisten rumah tangga yang beralih menjadi salah satu koki pertama di usaha catering yang kurintis bersama Dimas. Dia berhenti 2 tahun lalu untuk merawat cucunya. Aku tak bisa menjawab. Tenagaku habis. Pandanganku kabur, dan hal terakhir yang kurasakan adalah lantai ubin yang dingin menyambut pipiku sebelum kegelapan menelanku sepenuhnya. Aku terbangun karena rasa perih.
Bukan di pipi, tapi di lututku. Mataku terbuka perlahan. Aku berada di sebuah kamar kecil yang rapi. Aroma minyak kayu putih menusuk hidung. Bude Lastri sedang dengan telaten membersihkan luka di lututku dengan kapas dan air hangat. Suaraku serak. Jangan banyak omong dulu, Non. Minum dulu. Bude Lastri membantuku duduk, menyodorkan segelas teh hangat yang manisnya terasa membakar tenggorokanku yang kering. Saat kehangatan itu mulai menjalar, pertahananku runtuh. Sumpah yang kuucapkan di tengah hujan badai semalam terasa begitu jauh. Kini, aku hanyalah seorang wanita yang hancur. Aku menangis. Bukan tangisan kemarahan, tapi tangisan putus asa yang memilukan. Tangisan seorang anak yang kehilangan segalanya. Bude Lastri tidak bertanya. Dia hanya duduk di sampingku, mengelus punggungku yang bergetar. Menangislah, Non. Keluarkan semua. Jangan ditahan. Bude di sini. Aku menangis hingga mataku bengkak dan tenggorokanku sakit. Aku menceritakan semuanya. Tentang Rania. Tentang talak 3. Tentang tamparan. Tentang pengusiran. Tentang daster kusam dan tas kain yang tergeletak di sudut kamar Bude. Bude Lastri mendengarkan dalam diam, rahangnya mengeras. Setelah aku selesai, dia hanya berkata, laki-laki brengsek, dan perempuan ular. Sudah, Non. Sekarang Non istirahat. Anggap ini rumah Non sendiri. Aku tinggal di rumah petak itu selama seminggu. Bude Lastri merawatku seperti anaknya sendiri. Tapi aku tahu aku tak bisa selamanya bersembunyi. Rasa malu dan dendam bergolak di dalam diriku. Bude, aku harus pergi. Aku harus cari kerja, kataku pada suatu pagi. Kerja apa, Non? Non kan, maaf, gak punya apa-apa. Ijazah? Aku baru sadar. Semua identitasku, dompetku, ponselku, ijazah S1ku, semua tertinggal di rumah itu. Rumah yang kini menjadi istana Rania. Dimas telah merencanakannya dengan matang. Dia tidak hanya mengusirku, dia melumpuhkanku. Aku tidak tahu, Bude, apa saja. Aku bisa masak. Modalnya, Non? Aku terdiam. Aku benar-benar nol. Hari itu, aku meminjam daster batik Bude Lastri yang agak kebesaran dan sepasang sandal jepit. Aku menyisir rambutku dengan jari, mengikatnya asal. Wajahku pucat tanpa riasan, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang membuatku tampak 10 tahun lebih tua. Aku berjalan menyusuri pasar. Aroma cabai dan ikan asin terasa asing. Dulu, aku datang ke pasar sebagai bos catering, menunjuk bahan baku terbaik. Sekarang, aku datang sebagai pengemis kerja. Aku melihat sebuah warung tegal, warteg, yang ramai. Di depannya, ada tulisan tangan di kardus, dicari, tukang cuci piring. Langsung kerja. Harga diriku berteriak. Aku, Arini Sastrawijaya, lulusan manajemen perhotelan, pemilik separuh dari Arini Catering, kini harus melamar sebagai tukang cuci piring? Lalu aku teringat wajah Rania yang tersenyum penuh kemenangan. Aku teringat tamparan Dimas. Aku melangkah masuk. Pemilik warteg, seorang wanita gemuk dengan suara melengking bernama Buati, menatapku dari atas ke bawah. Cuci piring? Kamu? Kelihatan kayak orang gedongan. Nggak jijik pegang piring kotor? Saya butuh pekerjaan, Bu. Saya bisa kerja cepat. Nggak usah banyak omong. Gaji harian. 50.000. Makan sekali. 50.000. Dulu, uang segitu hanya cukup untuk membeli kopi pagiku. Sekarang, itu adalah harga nyawaku. Saya mau, Bu. Pekerjaan itu adalah neraka. Dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Piring-piring kotor seakan tak ada habisnya. Bau sisa makanan, air sabun yang membuat tanganku keriput dan gatal, panasnya air bilasan. Punggungku terasa mau patah. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, setiap kali tanganku perih karena sabun colek murahan, aku akan memejamkan mata. Aku akan membayangkan wajah Dimas dan Rania yang tertawa di kamar tidurku. Amarah menjadi bahan bakarku. Rasa malu menjadi perisaiku. Bulan pertama berlalu. Tanganku kini kapalan. Kulitku menghitam. Aku tak lagi peduli penampilanku.
Uang 50.000 itu kupegang erat setiap malam. Aku menabungnya di bawah bantal di kamar Bude Lastri. Bulan kedua, aku mulai mengamati. Aku bukan lagi Arini yang manja. Aku adalah pengamat. Aku melihat Buati sering mengeluh. Aduh, ini opor ayam kok cepet banget basi. Rugi bandar, atau sayur asemnya hambar, pantes nggak laku. Koki utamanya, seorang pria tua yang pemalas, memasak seenaknya. Naluri bisnisku yang lama terkubur mulai bangkit. Suatu sore, saat warteg sedang sepi, aku memberanikan diri. Bu, kataku sambil mengelap piring terakhir. Apa? Mau minta naik gaji? Jangan harap, sembur Buati. Bukan, Bu. Opor ayam ibu, kalau boleh saya kasih saran, santannya jangan dimasak terlalu lama dengan api besar. Dan bumbunya, tambahkan sedikit jintan. Pasti lebih awet dan lebih wangi. Buati menatapku curiga. Sok tahu kamu. Urus saja piringmu. Aku diam. Tapi aku tahu aku benar. 2 hari kemudian, koki utamanya tidak masuk. Sakit perut. Warteg kelabakan. Buati panik, mondar-mandir sambil mengomel. Bu, kataku tenang dari tempat cuci piring. Saya bisa gantiin. Saya bisa masak. Buati menatapku sangsi. Kamu? Coba saja. Kalau masakan saya tidak enak, potong gaji saya hari ini. Buati, karena putus asa, akhirnya mengangguk. Awas kamu kalau gagal. Aku melepas celemek basahku. Aku mencuci tanganku hingga bersih. Untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, aku berdiri di depan kompor. Tanganku yang kapalan terasa kaku memegang ulekan, tapi tubuhku ingat. Aku meracik bumbu opor dengan jintan, seperti saranku. Aku membuat sayur asem dengan takaran asam jawa dan gula merah yang pas. Aku menggoreng tempe dengan bumbu ketumbar yang meresap. Jam makan siang tiba. Warteg penuh sesak. Aku mendengar apa yang tidak pernah kudengar sebelumnya di warteg ini. Bu, opornya nambah. Enak banget. Sayur asemnya seger, beda dari biasanya. Buati sampai kewalahan melayani. Matanya terus melirik ke arahku di dapur, tatapan tak percaya bercampur kagum. Malam itu, setelah warteg tutup, Buati menghampiriku. Dia tidak mengomel. Kamu dulu kerja di mana? Tanyanya. Saya dulu punya catering, Bu. Kecil-kecilan, jawabku berbohong, mengecilkan skala usahaku. Buati mengangguk-angguk. Dia memberiku uang 50.000, lalu menambahkan 50.000 lagi. Besok, katanya, kamu nggak usah cuci piring lagi. Kamu yang masak. Mang Udin, koki tua itu, biar cuci piring saja. Itu adalah kenaikan pangkat pertamaku. Dari tukang cuci piring menjadi koki warteg. 6 bulan berlalu. Aku pindah dari tempat Bude Lastri. Bukan karena aku tidak berterima kasih, tapi aku harus mandiri. Aku menyewa kamar kos sempit, 3 kali 3 meter, dengan kamar mandi di luar. Aku kini adalah Arini yang baru. Rambutku kupotong pendek sebahu, praktis. Pakaianku hanya beberapa kaos dan celana kain murah. Tapi mataku tidak lagi kosong. Mata itu tajam, penuh perhitungan. Warteg Buati kini menjadi warteg paling laris di area itu. Aku tidak hanya memasak, aku mengatur menu, aku mengelola stok bahan baku. Aku menerapkan semua ilmu manajemenku di warteg sederhana itu. Buati memberiku gaji yang layak, bahkan bonus. Aku menabung seperti orang gila. Aku tidak membeli kemewahan. Aku tidak membeli hiburan. Setiap lembar rupiah adalah 1 langkah lebih dekat menuju tujuanku. Suatu malam, Bude Lastri mengunjungiku di kamar kosku. Non, katanya sedih. Bude dengar kabar catering non yang dulu itu bangkrut. Aku membeku. Bangkrut? Kok bisa? Katanya, sejak non pergi rasanya jadi nggak karuan. Banyak komplain. Dan katanya, laki-laki, Mas Dimas itu dipecat dari kerjaan kantorannya. Aku tertegun. Dipecat? Iya, katanya ketahuan korupsi kecil-kecilan. Uangnya dipakai buat foya-foya sama si Rania itu. Sekarang mereka katanya jual-jual perabotan rumah buat makan. Aku seharusnya merasa senang. Ini adalah karma. Tapi anehnya, aku hanya merasa datar.
Non, nggak apa-apa. Aku menatap tumpukan uang yang kusimpan di dalam kaleng biskuit bekas. Jumlahnya sudah cukup besar. Aku nggak apa-apa, Bude. Aku tersenyum. Senyuman yang dingin. Itu bukan urusanku lagi. Fokusku bukan pada kehancuran mereka. Fokusku adalah pada kebangkitanku. Bude, kataku, menunjukkan sebuah pamflet yang kudapat kemarin. Aku mau ikut kursus ini. Bude Lastri membaca pamflet itu. Kursus? Patisserie dan boulangerie? Kursus bikin kue Prancis, non? Mahal ini. Aku punya uangnya, Bude. Aku menatap pamflet itu. Ini langkah selanjutnya. Warteg adalah tempatku bertahan hidup. Tapi ini adalah caraku untuk terbang. 2 tahun, Dimas. Aku berjanji pada diriku sendiri. 1,5 tahun lagi. Aku akan membangun istanaku sendiri. Bukan dari semen dan batu bata. Tapi dari tepung, mentega, dan api dendam yang menyala lebih panas dari oven manapun. 6 bulan di warteg Buati telah menempa ulang tubuh dan mentalku. 6 bulan berikutnya, aku akan menempa ulang takdirku. Langkah pertamaku memasuki lobi Académie de Patisserie L'Amour, sebuah sekolah kuliner butik yang tersembunyi di area Kebayoran Baru, terasa seperti melangkah ke dunia lain. Udara di sini tidak beraroma sambal terasi dan ikan asin. Udara di sini beraroma vanila bean murni dari Madagaskar, mentega Prancis yang sedang dicoklatkan, beurre noisette, dan coklat couverture yang mahal. Semua tabunganku, hasil keringat darah dari ribuan piring kotor dan ratusan porsi opor ayam, telah ludes untuk membayar biaya kursus intensif 6 bulan di sini. Aku tidak punya uang tersisa untuk seragam cadangan. Aku hanya punya 1 set, jaket koki putih bersih, celemek, dan topi tokue yang kaku. Kelas pertamaku adalah mimpi buruk. Ruangan itu dipenuhi peralatan stainless steel yang berkilauan. Kompor induksi, mixer profesional berukuran besar, dan oven deck yang canggih. Ada 12 siswa lain di kelasku. Kebanyakan dari mereka adalah wanita-wanita muda, seusia Rania, dengan kulit terawat dan kuku yang manikur rapi. Mereka berceloteh tentang liburan mereka ke Paris, tentang pastry sop favorit mereka di sana. Lalu mereka melihatku. Aku, Arini, berusia 30-an, dengan rambut pendekku yang praktis. Lingkaran hitam di bawah mataku sudah agak memudar, tapi tidak bisa hilang sepenuhnya. Dan tanganku. Saat kami berbaris untuk perkenalan, aku secara refleks menyembunyikan tanganku di belakang punggung. Tangan yang kapalan, dengan bekas-bekas luka bakar kecil dari cipratan minyak panas di warteg, dan kulit yang kering karena sabun colek. Tangan seorang pekerja kasar. Sangat kontras dengan tangan-tangan mulus di sekelilingku. Instruktur kami masuk. Namanya Chef Antoine Dubois. Seorang pria Prancis paruh baya, kurus, tinggi, dengan mata sebiru es dan ekspresi wajah yang seakan baru saja mencium bau susu basi. Dia tidak menyapa. Dia hanya berjalan di depan barisan kami, menginspeksi kami satu persatu. Selamat datang di L'Amour, katanya dengan aksen Prancis kental yang tajam. Jika kalian di sini untuk membuat cupcake lucu untuk Instagram, silakan keluar. Saya tidak mengajar hobi. Saya mengajar métier. Saya mengajar keahlian. Matanya berhenti padaku. Dia menatapku sedikit lebih lama. Dan saya menuntut kesempurnaan. Comprenez? Ya, chef, jawab kami serempak. Pelajaran pertama, pate à toast. Adonan dasar untuk krim puffs dan eclair. Terlihat sederhana, tapi penuh jebakan. Kuncinya adalah timing, bentak Chef Antoine. Kalian harus memasukkan telur satu persatu saat adonan masih hangat tapi tidak terlalu panas. Kalian harus merasakan adonannya. Jangan hanya membaca resep. Aku gagal. Total. Pengalamanku memasak di warteg mengandalkan insting, rasa, dan perkiraan. Di sini, semua harus presisi, gramasi harus tepat, suhu harus akurat. Adonanku terlalu encer. Saat dipanggang, krim puffku tidak mengembang. Mereka terhampar rata dan menyedihkan di atas loyang. Apa ini? Suara Chef Antoine terdengar tepat di belakangku. Aku bergidik. Dia mengambil satu kue bantatku, meremasnya dengan jijik. Ini sampah. Kamu membuang bahan-bahan mahal saya. Ulai.
Wajahku memanas. Gadis-gadis muda di sampingku berbisik dan terkikik pelan. Hari itu, aku adalah bahan tertawaan. Si, ibu warteg, yang mencoba menjadi pastry chef. Aku pulang ke kamar kosku yang pengap malam itu dengan perasaan hancur. Untuk pertama kalinya, aku ragu. Apakah aku salah langkah? Apakah aku membuang semua uangku untuk mimpi yang mustahil? Aku duduk di lantai, menatap tanganku yang kapalan. Tangan ini mungkin jelek, tapi tangan ini kuat. Tangan ini sudah melalui neraka. Tangan ini tahu caranya bekerja. Aku teringat tamparan Dimas. Aku teringat senyum Rania. Tidak, desisku pada dinding kamarku yang kusam. Aku tidak akan gagal. Malam itu aku tidak tidur. Aku membeli sekantong tepung dan beberapa butir telur di warung sebelah. Dengan mixer tangan murahan yang kupinjam dari Bude Lastri, aku berlatih membuat pate achous di dalam mangkuk plastik. Aku membuatnya lagi, dan lagi, dan lagi. Hingga adonanku habis dan fajar menyingsing. Di kelas keesokan harinya, kami beralih ke treme patisse, isian fla. Tapi saat jam istirahat, saat semua orang sibuk dengan ponsel mereka, aku diam-diam mengambil sisa bahan dan membuat pate achous lagi. Chef Antoine melihatku. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya memperhatikan. Kali ini, adonanku sempurna. Konsistensinya pas. Dan saat aku memanggangnya, diam-diam menggunakan oven di sudut yang tidak terpakai, krim puffku mengembang tinggi, ringan, dan kosong di tengah. Chef Antoine menghampiriku. Dia mengambil satu, membelahnya. Dia mengangguk sekali. Sangat pelan. Lebih baik. Hanya itu yang dikatakannya. Bagiku, itu terasa seperti pujian setinggi langit. Sejak hari itu, aku menjadi mesin. Para siswa lain pulang jam 4 sore. Aku tinggal sampai jam 8 malam, membersihkan dapur, dan meminta izin untuk menggunakan sisa bahan atau adonan gagal mereka untuk berlatih. Aku melahap buku-buku teori di perpustakaan kecil sekolah. Aku belajar kimia di balik ragi, fungsi gluten, ilmu kristalisasi gula. Aku menerapkan etos kerja wartegku di dunia haute cuisine ini. Saat kami belajar filosofi, roti-roti pastry seperti croissant, aku bergulat dengan laminasi. Proses melipat mentega ke dalam adonan berulang kali. Tanganku terlalu hangat, mentegaku selalu bocor. Tanganmu, bentak Chef Antoine. Jangan terlalu banyak berpikir. Gerakanmu harus cepat, tegas. Seperti ini. Dia mengambil alih adonanku, gerakannya seperti tarian yang presisi. Aku berlatih mendinginkan tanganku di bawah air es sebelum menyentuh adonan. Aku berlatih menggiling hingga bahuku sakit. Setelah 3 hari tanpa tidur, aku berhasil. Aku memanggang croissant pertamaku. Sempurna. Berlapis-lapis seperti sarang lebah saat dibelah, dengan aroma mentega yang memabukkan. Aku mulai menemukan ritmeku. Aku mungkin tidak secantik, atau sekaya siswa lain, tapi aku punya sesuatu yang tidak mereka miliki, rasa putus asa. Bagi mereka, ini adalah pilihan karir. Bagiku, ini adalah perang. Aku mulai bereksperimen. Chef Antoine mengajarkan kami membuat entremet, hummus berlapis, klasik rasa coklat dan raspberry. Saat ujian tengah semester, aku membuat versiku sendiri. Aku membuat entremet dengan dakwaise kelapa, kue almond, mousse pandan yang lembut, dan isian insert jeli gula aren cair di tengahnya. Aku menutupinya dengan mirror glaze hijau giok yang mengilap. Aku menamakannya klepon modern. Siswa lain menatapku aneh. Chef Antoine mengangkat alisnya. Inovasi adalah pisau bermata dua, Arini, katanya, bisa jadi jenius, atau konyol. Dia mengambil sendok. Dia memotong kue itu. Jeli gula aren itu lumer dengan elegan. Dia mencicipinya. Dia memejamkan mata sejenak. Para siswa lain menahan napas. Teknikmu, katanya pelan, membuka mata. Sempurna. Mousse-nya ringan. Glazenya tanpa gelembung. Dan rasanya? Dia berhenti. Itu mengingatkanku pada pasar di Bali. Ini berani. Ini sangat bagus. Senyum tipis, sangat tipis, tersungging di bibirnya. Lanjutkan. Sejak hari itu, aku bukan lagi ibu warteg.
Aku adalah rival. 6 bulan berlalu secepat kilat. Ini adalah hari ujian akhir. Tema, Renaissance, kelahiran kembali. Sangat pas. Aku telah bekerja di luar jam pelajaran selama berminggu-minggu untuk ini. Dapur tegang. Setiap siswa sibuk dengan karya spektakuler mereka. Ada yang membuat replika katedral Duomo dari gula tarik. Ada yang membuat kue pengantin 3 tingkat yang rumit. Aku, di sudutku, tenang. Fokus. Saat waktu habis, kami mempresentasikan karya kami. Chef Antoine berjalan berkeliling, mencatat di clipboardnya. Akhirnya, dia berhenti di mejaku. Di atas meja itu berdiri sebuah karya yang menakjubkan. Itu adalah pohon bonsai yang terbuat dari coklat gelap yang dipahat dengan tangan. Dahan-dahannya rumit. Tapi alih-alih daun, pohon itu memiliki bunga-bunga sakura yang mekar. Bunga-bunga itu kubuat satu persatu dari gumpaste yang tipis dan dicat merah muda pucat. Pohon itu tumbuh dari tanah yang terbuat dari streusel coklat di samping sebuah batu yang sebenarnya adalah entremet kecil rasa yuzu dan matcha. Jelaskan, kata Chef Antoine. Ini adalah Renaissance, Chef, kataku, suaraku stabil. Ini adalah pohon yang mati, pohon yang telah melalui musim dingin yang keras. Tapi musim semi datang. Kehidupan kembali. Bunga-bunga baru mekar, bahkan di dahan yang terlihat mati. Keheningan melanda dapur. Chef Antoine menatap karyaku lama sekali. Dia tidak menyentuhnya. Dia tidak mencicipinya. Dia hanya menatap mataku. Siapa namamu lagi? Arini, Chef. Arini, ulangnya. Dulu kamu bekerja di mana? Saya dulu bekerja di dapur, Chef. Aku tidak berbohong. Dia mengangguk. El Amor bangga telah mengajarimu. Tapi sejujurnya, Arini, bakat ini, kerja keras ini, tidak bisa diajarkan. Kamu sudah memilikinya. Dia beralih ke seluruh kelas. Lihat karya ini. Ini bukan hanya kue. Ini adalah cerita. Ini adalah emosi. Enak patese? Minggu itu, aku lulus. Aku lulus sebagai yang terbaik di angkatanku. Chef Antoine memanggilku ke kantornya setelah upacara kelulusan kecil. Apa rencanamu sekarang? Tanyanya. Saya akan membuka toko saya sendiri, Chef. Dia mengangguk, seolah sudah menduga. Kamu akan butuh modal besar. Dunia ini kejam. Saya tidak takut kejam, Chef. Dia tersenyum kecil. Dia menulis sesuatu di kartu nama. Pria ini, dia, pemakan hiu. Dia berutang budi padaku. Katakan padanya aku yang mengirimmu. Tunjukkan padanya apa yang bisa kamu lakukan. Jangan kecewakan aku. Aku menerima kartu nama itu. Tanganku tidak gemetar. Aku berjalan keluar dari akademi itu, memegang ijazahku yang tergulung rapi. Setahun penuh telah berlalu sejak malam hujan badai itu. Setahun lagi tersisa. Aku menatap bayanganku di jendela kaca yang bersih. Yang menatap balik bukanlah Arini yang menangis di lumpur. Bukan juga Arini si pencuci piring. Yang menatap balik adalah Chef Arini. Dan dia siap untuk berperang. Kartu nama di tanganku terasa berat. Bukan karena kertasnya, tapi karena nama yang tertera di atasnya, Handoko Wijaya, CEO, Merah Putih Capital. Aku berdiri di lobi sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Lobi itu sendiri lebih besar dari seluruh rumah Bude Lastri dan warteg Buati digabungkan. Lantainya marmer impor yang mengilap, memantulkan lampu kristal raksasa di atasnya. Udara dingin ber-AC beraroma kolon mahal dan kesuksesan. Aku merapikan jaket koki putihku, satu-satunya pakaian mahal yang kumiliki. Aku membawanya dalam tas jinjing dan memakainya di toilet lobi. Di bawahnya, aku hanya mengenakan blus sederhana dan celana kain hitam yang kubeli di pasar. Di tanganku yang lain, aku memegang sebuah kotak pendingin kecil. Isinya adalah senjataku. Chef Arini, untuk bertemu Pak Handoko, kataku pada resepsionis. Resepsionis itu menilaiku dengan tatapan yang terlatih. Dia melihat jaket koki yang bersih, tapi juga sepatu flatku yang mulai usang. Pak Handoko tidak ada janji dengan Chef hari ini, katanya dingin. Saya rujukan dari Chef Antoine Dubois. Dari nama Chef Antoine mengubah segalanya.
Resepsionis itu sedikit terkejut, lalu dengan cepat menelepon ke atas. Silakan, Bu. Lantai 58. Kantor Pak Handoko adalah definisi kekuasaan. Satu dinding penuh terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan Jakarta dari ketinggian yang memusingkan. Pria itu sendiri duduk di balik meja mahoni raksasa. Dia tidak tua, mungkin akhir 40-an, dengan rambut yang disisir rapi ke belakang dan kacamata berbingkai tipis. Dia sedang membaca dokumen, dan dia tidak mendongak saat aku masuk. Chef Antoine mengirimu, katanya, bukan sebagai pertanyaan. Dia bilang kamu ajaib. Tapi Antoine itu seniman, dia mudah terkesan. Saya tidak. Dia akhirnya mendongak. Matanya tajam, seperti mata elang yang mengincar mangsa. Saya seorang pemakan hiu, Chef Arini. Dan Jakarta penuh dengan koki ajaib yang bangkrut dalam 6 bulan. Apa yang kamu punya? Aku tidak gentar. Aku sudah berhadapan dengan kompor yang meledak dan preman pasar. Pria ini hanya pria. Saya tidak punya proposal bisnis 60 halaman, Pak, kataku tenang. Aku berjalan ke mejanya, membuka kotak pendingin kecilku. Saya punya ini. Aku mengeluarkan sebuah piring keramik putih. Di atasnya, klepon modernku. Mouse pandan yang berkilau, dengan insert gula aren yang siap lumer. Pak Handoko mengangkat alis. Kue? Kamu datang ke Merah Putih Capital untuk menjual kue. Chef Antoine menyuruh Anda mencicipi croissant saya. Tapi saya membawakan Anda apa yang akan menjadi identitas saya. Aku meletakkan piring dan sebuah sendok garpu kecil di depannya. Dia menatap kue itu, lalu menatapku. Dia mengambil sendok. Dia memotongnya. Gula aren itu lumer persis seperti yang kuharapkan. Dia memasukkannya ke mulut. Selama 30 detik, dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengunyah perlahan, matanya terpejam. Dia bukan sedang makan. Dia sedang menganalisis. Mousenya ringan, tidak eneg, gumamnya. Gula arennya berkualitas. Dakwaise kelapanya gurih. Ini. Dia membuka mata. Ini bukan kue. Ini nostalgia yang dikemas dalam teknik Prancis. Itu adalah filosofi saya, Pak Handoko, kataku. Mengambil cita rasa Indonesia yang akrab di lidah dan mengangkatnya dengan teknik haute patisserie. Kita sudah bosan dengan red velvet dan matcha impor. Pasar siap untuk ini. Pasar siap untuk rasa, rumah yang disajikan sekelas bintang Michelin. Dia bersandar di kursinya, menatapku lekat. Ide bagus. Tapi ide itu murah. Eksekusi adalah segalanya. Kamu punya pengalaman apa? Selain sekolah mahal Chef Anton? 6 bulan, saya membalikkan nasib warteg di Tanah Abang, kataku lugas. Saya menaikkan omsetnya 300% dengan mengubah manajemen stok, efisiensi dapur, dan resep. Saya tahu cara kerja dapur dari level terendah. Saya tahu cara menghitung food cost sambil mata terpejam. Saya bukan hanya seniman, Pak. Saya pekerja. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Menarik, katanya akhirnya. Tapi aku tidak akan memberimu miliaran untuk membuka toko. Belum. Dia mengambil buku cek. Minggu depan, ada bazar, Epicurean Market, di Grand Indonesia. Penuh dengan sosialita dan food blogger. Aku akan menyewakanmu satu booth terkecil di sudut paling belakang. Ini, dia menyodorkan cek. 10 juta rupiah. Modal bahan baku dan sewa. Jangan beli apa-apa lagi. Buat semua orang di bazar itu membicarakanmu. Jika kamu bisa menghasilkan laba bersih 300% dalam 3 hari, kembali lagi ke sini. Jika tidak, dia tersenyum tipis. Anggap saja kuemu tadi enak. Sekarang, keluarlah. Saya sibuk. Aku mengambil cek itu. Anda tidak akan menyesal, Pak? Oh, aku sudah menyesalinya, balasnya tanpa mendongak. Sekarang, buktikan aku salah. Minggu berikutnya adalah kabut kerja gila. Aku tidak punya dapur. Aku kembali ke Bude Lastri. Bude, aku pinjam dapurmu. Dan aku butuh tanganmu. Aku akan membayarmu. Nggak usah bayar, Non. Bude bantu, katanya tulus. Kami berdua,
Aku sebagai chef patisir dan Bude Lastri sebagai comis, asisten koki, mengubah dapur petak sederhana itu menjadi pabrik pastry. Aku membeli oven tangkring tambahan dan beberapa mixer tangan murahan. Tidak ada entremet, klepon. Terlalu rumit untuk produksi massal tanpa blast freezer. Aku harus pintar. Aku putuskan 3 menu. Croissant gula aren, menggunakan teknik laminasi sempurna yang kupelajari, tapi dengan isian karamel gula aren dan taburan kelapa kering yang gurih. Kue sus, nastar, pate achos renyah dengan isian diplomat krim rasa nanas yang ringan dan kompote selai nanas buatan sendiri. Signature kopi susu. Kopi tubruk pekat yang kuseduh dengan metode cold brew darurat, disajikan dengan susu treamer dan gula aren cair. Sederhana, tapi nendang. Kami tidak tidur selama 72 jam. Punggungku menjerit. Tanganku melepuh karena loyang panas. Tapi setiap croissant yang keluar sempurna. Berlapis, renyah, dan wangi. Hari pertama bazar. Buteku persis seperti yang dikatakan Pak Handoko. Di sudut paling belakang, dekat toilet. Di sekelilingku, but-but lain didekorasi mewah dengan lampu neon dan branding besar-besaran. Butku? Hanya meja lipat ditutup kain hitam, dan etalase akrilik kecil yang kupinjam. Jam pertama, sepi. Orang-orang berlalu begitu saja. Aku mengambil satu croissant, membelahnya, dan menaruhnya di piring contoh. Aroma mentega dan gula aren yang terkaramelisasi mulai menyebar. Seorang wanita muda, yang terlihat seperti food blogger dengan kamera yang menggantung di lehernya, berhenti. Apa ini? Silakan coba, Mbak. Croissant gula aren, kataku. Dia mencobanya. Matanya terbelalak. Ya Tuhan, ini renyah banget. Tapi dalamnya lembut, dan rasa gula arennya pas. Dia mengambil kameranya. Dia memotret. Dia memvideo. Dia membelinya 5. Siapa namamu? Apa nama tokomu? Chef Arini. Tokonya segera hadir. 2 jam kemudian, ponselku mulai bergetar. Seseorang memention akun Instagram baruku yang baru punya 12 follower. Si food blogger tadi. Videonya viral di Instagram Stories. Ada croissant tersedia di Bazar Gi. Di sudut dekat tol. Sir? Saat itu juga, kerumunan terbentuk. Antrean mulai mengular. Orang-orang penasaran. Satu orang mencoba, mereka langsung memesan selusin. Sus nanastarnya gila. Kopi susunya lebih enak dari yang di Cafe Shop Hits itu. Aku dan Bude Lastri seperti robot. Aku memanggang, Bude mengemas dan melayani kasir, kotak uang tunai sederhana. Kami tidak sempat minum. Kami tidak sempat duduk. Hari pertama, kami ludes terjual dalam 4 jam. Malam itu, kami kembali ke dapur Bude. Kami bekerja sampai jam 4 pagi, melipat gandakan produksi. Hari kedua, antrean sudah ada bahkan sebelum bazar dibuka. Pak Handoko muncul. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di kejauhan, mengamati antrean panjang itu. Dia membeli 1 kopi susu dari Bude Lastri yang tidak mengenalinya, mencicipinya, mengangguk kecil, lalu pergi. Hari ketiga, kami ludes terjual lagi. Senin pagi, aku kembali ke kantor Pak Handoko. Aku tidak perlu memakai jaket koki lagi. Aku membawa buku kas kecil yang kutulis tangan. Laba bersih, kataku, meletakkan buku itu di mejanya. 420%. Setelah dipotong modal, biaya bahan, dan gaji untuk asisten saya. Pak Handoko melihat buku itu. Dia melihat catatan penjualanku. Dia tertawa. Tawa yang tulus. Chef Arini, katanya. Kamu bukan cuma koki. Kamu itu bulldozer. Dia membuka laci. Kontrak. Merah putih capital 40%. Kamu 60% dan kendali kreatif penuh. Kita buka toko flagship pertamamu. Di Senopati. Bulan depan. 7 bulan berikutnya adalah kegilaan yang terstruktur. Aku menamai toko pastriku, Renai. Berasal dari kata Renaissance. Kelahiran kembali. Itu adalah tema ujian akhirku. Itu adalah kisah hidupku. Aku mengawasi setiap detail. Renovasi ruko 3 lantai di Senopati. Desain interiornya. Aku memilih warna abu-abu semen yang tenang, kayu ek pucat,
dan satu dinding kaca yang menghadap dapur terbuka. Aku ingin orang melihat presisi dan kebersihan kerjaku. Aku merekrut tim. Aku mempekerjakan Bude Lastri sebagai kepala dapur tradisional dengan gaji yang tidak pernah berani dia impikan. Aku merekrut beberapa lulusan terbaik El Amour yang dulu meremehkanku. Sekarang, aku yang menandatangani slip gaji mereka. Aku merancang menu. Croissant gula aren menjadi menu wajib. Klepon modern menjadi signature cake termahal. Aku membuat es teler yang dirombak menjadi entremet dengan mousse alpukat, jeli nangka, dan crumble kelapa. Aku bekerja 20 jam sehari. Aku tidur di sofa di kantor baruku di lantai 3. Grand opening, Renai Patisserie, berlangsung 1 tahun 11 bulan setelah malam aku diusir. Nyaris 2 tahun. Toko itu sukses besar. Bukan sukses bazar yang meledak-ledak, tapi sukses yang lebih dalam. Para kritikus makanan memujinya. Majalah Gaya Hidup menyebutnya Permata Baru Jakarta. Renai menjadi tempat baru bagi para sosialita untuk minum kopi pagi, tempat para pebisnis menutup kesepakatan. Kue bonsaiku dari ujian akhir, aku membuatnya sebagai Piemonte, pajangan, permanen di etalase, terbuat dari coklat yang dipernis. Itu adalah simbolku. Dan aku bukan lagi Arini yang menangis di lumpur. Aku adalah Chef Arini Sastrawijaya, CEO dan founder dari Renai Patisserie. Aku pindah dari kamar kosku. Aku menyewa sebuah apartemen servis mewah di dekat toko. Aku tidak lagi memakai daster kusam. Pakaian kerjaku adalah seragam koki yang dirancang khusus, dan di luar itu, aku memakai blus sutra dan celana palazzo. Aku membeli mobil pertamaku dengan uangku sendiri. Sebuah sedan eksekutif Eropa berwarna hitam metalik. Bukan yang paling mencolok, tapi memancarkan aura kesuksesan yang elegan. Aku sudah kaya. Aku sudah berkuasa. Aku telah membangun istanaku sendiri. Suatu sore, saat sedang memeriksa laporan penjualan, Bude Lastri masuk ke kantorku. Non, maksud saya, Chef? Kenapa, Bude? Tanyaku, masih fokus pada laptopku. Tadi saya lihat waktu saya pulang belanja. Suara Bude bergetar. Saya lihat Mas Dimas, Non. Aku berhenti mengetik. Dia kerja di ruko seberang. Yang ada toko perhiasan besar itu, Mingjo. Aku mendongak. Kerja apa? Bude Lastri menelan ludah. Dia pakai seragam biru, Non. Lagi ngepel lobi depan. Dia jadi office budi sana. Aku menutup laptopku. Pelan. Api dingin yang selama 2 tahun ini menjadi bahan bakarku, tiba-tiba berkobar. Rania? Tanyaku. Ada di sebelahnya, Non. Nungguin dia. Kelihatannya kucel sekali. Mereka kayak lagi cekcok soal uang, kata Bude. Aku berdiri. Aku berjalan ke jendela kantorku di lantai 3. Dari sini, aku bisa melihat lobi toko perhiasan itu di seberang jalan. Samar-samar, aku bisa melihat seorang pria berseragam biru sedang mendorong ember pel. 2 tahun. Tepat 2 tahun. Takdir telah membawanya ke depan pintuku. Aku mengambil tas tanganku. Sebuah tas kulit desainer ternama yang baru kubeli minggu lalu. Aku mengambil kunci mobilku. Bude, kataku, suaraku datar dan dingin. Batalkan semua rapat saya sore ini. Chef mau kemana? Aku tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mataku. Aku mau belanja perhiasan. Udara di dalam sedan hitam metaliku terasa dingin dan senyap. Sistem pendingin udaranya bekerja tanpa suara, menyaring polusi dan keriuhan Jakarta di jam sibuk sore hari. Aku duduk sejenak di kursi pengemudi, mematikan alunan musik klasik yang tadi menemaniku. Di seberang jalan, di lantai dasar sebuah ruko yang tak kalah mentereng dari ruko, Renai, papan nama, The Glamming Jewel, bersinar dengan cahaya putih yang arogan. Aku memandangi setir di tanganku. Kulitnya terasa halus dan mahal. Sangat berbeda dengan lumpur dingin yang kurasakan di telapak tanganku 2 tahun lalu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Api dingin di dalam dadaku tidak berkobar, ia hanya memadat. Mengeras menjadi es yang tajam. Ini bukan kemarahan. Ini adalah eksekusi. Aku merapikan blus sutra berwarna zamrud yang kukenakan.
Aku memastikan celana palazzo putih gadingku jatuh dengan sempurna. Aku menyentuh liontin kecil di leherku, pembelian pertamaku dari gajiku sebagai CEO Renai. Terakhir, aku mengambil tas tanganku yang terstruktur rapi dari kursi penumpang. Aku keluar dari mobil. Aku tidak perlu menguncinya, aku hanya menekan tombol di gagang pintu. Spionnya terlipat otomatis dengan anggun. Aku tidak menyeberang jalan seperti orang kebanyakan. Aku berjalan ke ujung zebra cross dengan langkah yang terukur dan tenang. Setiap pasang mata, dari pengemudi ojek online yang menunggu orderan hingga wanita karir yang bergegas, menatapku. Aku sudah terbiasa. Penampilan adalah senjata, dan hari ini, aku menggunakannya untuk berperang. Saat aku mendekati The Gleaming Jewel, aku bisa melihat pemandangan di dalam melalui kaca tembus pandang yang bersih mengilap. Di sanalah mereka. Rania sedang duduk di bangku tunggu keras dekat pintu masuk, bukan di sofa beludru yang disediakan untuk pelanggan. Dia terlihat kucel. Tepat seperti kata Bude Lastri. Rambutnya yang dulu tergerai indah kini diikat asal. Dia mengenakan kaos yang warnanya sudah pudar dan celana jeans belel. Dia sedang memainkan ponselnya dengan gusar, raut wajahnya masam. Sang ratu tampak seperti dayang yang kelelahan. Dan Dimas. Ya Tuhan, Dimas. Dia mengenakan seragam OB biru muda yang kebesaran. Dia sedang memegang sebatang pel, dengan ember air kotor berwarna keruh di sampingnya. Dia sedang mengepel lobi. Punggungnya yang dulu tegap saat menyeretku, kini sedikit membungkuk. Wajahnya kusam, peluh membasahi pelipisnya. Dia baru saja selesai memeras kain pelnya saat aku mendorong pintu kaca yang berat itu. Denting. Bel kecil di atas pintu berbunyi, menandakan kedatangan pelanggan. Seorang satpam yang tegap membukakan pintu untukku. Selamat sore, Ibu. Sore, jawabku, suaraku datar. Aku melangkah masuk. Aroma di dalam toko adalah campuran wangi diffuser premium rasa peoni dan bau cairan pembersih lantai yang menyengat. Rania mendongak dari ponselnya, matanya menyipit, terganggu oleh bau cairan pembersih yang tiba-tiba mendekat. Dimas, yang sedang mengepel tepat di jalaurku, berbalik. Maaf, Bu, sedang di... Kalimatnya mati. Mata kami bertemu. Wajahnya memucat. Bukan pucat biasa, tapi pucat pasi seperti orang yang melihat hantu. Ember di tangannya hampir terlepas. Kain pel yang dipegangnya bergetar. Arini, bisiknya, nama itu keluar dari bibirnya seperti kutukan yang terlupakan. Rania, mendengar nama itu, langsung berdiri. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dari sepatuku yang berhak elegan, celana putih gadingku, blus sutraku, tasku, hingga kacamata hitam yang masih bertengger di kepalaku. Dia melihat wanita yang sama sekali berbeda dari wanita yang dia lihat terakhir kali, wanita yang menangis di lumpur dengan daster kusam. Dan aku menatap mereka berdua. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menunjukkan kemarahan. Aku hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Seolah mereka adalah bagian dari dekorasi toko. Aku mengalihkan pandanganku dari Dimas, seolah dia hanyalah petugas kebersihan yang menghalangi jalan, dan berjalan melewatinya begitu saja. Selamat sore, Ibu. Selamat datang di Gleaming. Seorang sales asosiate wanita yang sangat rapi, dengan blazer hitam dan senyum terlatih, langsung menyambutku. Saya ingin melihat koleksi solitaire terbaru kalian, kataku, suaraku terdengar jernih dan berwibawa di lobi yang hening itu. Tentu, Ibu. Mari, lewat sini, sales asosiate itu membawaku ke etalase utama yang terang benderang. Aku bisa merasakan dua pasang mata membakar punggungku. Aku bisa merasakan syok dan ketidakpercayaan mereka. Dimas, apa yang kamu lakukan? Jangan melamun. Lanjutkan mengepel. Terdengar suara bentakan. Manajer toko, seorang pria berkemeja rapi, memarahi Dimas. Bikin malu saja di depan customer. Dimas tersentak. Pak? Aku mendengarnya. Aku mendengarnya dengan jelas. Aku harus menahan senyumku. Pria yang dulu adalah manajer di sebuah perusahaan besar, kini dibentak di depan umum karena melamun saat mengepel. Aku melanjutkan sandiwaraku. Gelang yang ini cantik, kataku,
menunjuk sebuah gelang berlian tenis bracelet yang berkilau membutakan. Berapa harganya? Yang ini koleksi premium kami, Bu. Full diamond 5 karat. Harganya di 95 juta rupiah. Oh, ya? Boleh saya coba? Saat sales asosiate itu mengambilkan gelangnya, aku melirik ke arah lobi. Dimas sedang mengepel dengan gerakan panik dan serampangan, wajahnya merah padam karena malu. Rania kembali duduk di bangkunya, tapi kini dia tidak lagi memainkan ponsel. Dia memeluk tasnya erat-erat, menggigit bibirnya, matanya tak lepas dari pergelangan tanganku yang kini dihiasi berlian senilai harga sebuah mobil. Cantik sekali di tangan ibu, puji si sales asosiate. Ya, lumayan, kataku datar. Saya juga cari anting yang serasi. Yang itu, tunjukku pada anting stud berlian yang tak kalah besar. Berapa? Itu pasangannya, Bu. Antingnya di 72 juta. Jadi total 167 juta, ya? Aku pura-pura berpikir sejenak. Dari sudut mataku, aku melihat Rania menyenggol lengan Dimas saat dia lewat. Mereka berbisik dengan marah. Aku bisa membaca bibir Rania. Kamu lihat itu? Dia pasti simpanan om-om. Dimas hanya menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh keputusasaan. Aku tersenyum tipis. Simpanan? Oh, sayang. Aku adalah om-om itu. Baik. Saya ambil keduanya, kataku dengan nada final. Sales asosiate itu tampak terkejut sekaligus gembira. Baik, Ibu. Luar biasa. Mari, Ibu, silakan duduk di ruang VIP kami untuk pembayarannya. Tidak perlu, potongku. Di sini saja. Saya buru-buru. Toko saya di seberang harus saya awasi. Ah, Ibu punya toko? Tanyanya ramah sambil menyiapkan mesin EDC. Ya, Renai Patisserie. Mungkin Anda pernah dengar? Kataku santai. Mata sales asosiate itu membulat. Renai? Tentu saja. Kue Anda enak sekali, Bu. Saya langganan kroasang gula arennya. Ibu? Chef Arini? Aku mengangguk. Saya Arini. Gedebuk. Suara ember terguling. Dimas menjatuhkan ember pelnya. Air kotor berwarna keruh itu tumpah ke lantai marmer yang bersih, membasahi sepatunya sendiri. Manajernya berteriak lagi. Kamu ini bisa kerja tidak, sih? Lihat apa yang kamu lakukan. Cepat bersihkan. Seluruh toko kini menatap Dimas. Petugas kebersihan yang kikuk, yang baru saja membuat kekacauan besar. Rania menutup wajahnya dengan kedua tangan, benar-benar malu. Dimas, dengan tangan gemetar, bergegas mengambil kain pelnya, mencoba menyerap tumpahan air itu. Dia seperti tikus yang terpojok. Di tengah kekacauan itu, aku menyodorkan kartu debit prioritiku. Silakan. Bip, bip, bip. Aprofet. Terima kasih, Ibu Arini. Pembelian yang luar biasa. Sales asosiate itu mulai mengemas perhiasanku ke dalam kotak bludru yang mewah dan tas kertas yang tebal. Oh, tunggu, kataku. Saya sekalian mau beli ini. Aku menunjuk sebotol kecil cairan pembersih perhiasan yang dipajang di meja kasir. Berapa ini? Ini Rp135.000, Bu. Baik, saya bayar tunai. Aku membuka tasku. Aku mengambil dompetku. Aku mengeluarkan 3 lembar uang Rp50.000. Aku menyerahkannya. Sales asosiate itu memprosesnya di kasir. Baik, Bu. Ini kembaliannya, Rp15.000. Dia menyerahkan selembar uang Rp10.000 dan selembar Rp5.000. Inilah saatnya. Aku mengambil tas belanjaku yang berisi perhiasan Rp167 juta dengan tangan kiriku. Di tangan kananku, aku memegang uang kembalian Rp15.000 yang sedikit lecek. Aku berbalik. Dimas masih berjongkok, membersihkan sisa-sisa air kotor. Rania berdiri di sampingnya, tampak ingin menangis. Aku berjalan menghampiri mereka. Pelan. Suara hak sepatuku menggema di lobi yang hening. Mereka berdua membeku saat melihatku mendekat. Aku berhenti tepat di depan mereka. Aku menatap Dimas yang berjongkok, lalu aku menatap Rania yang berdiri kaku. Lama tidak bertemu, Mas Dimas. Rania, kataku. Suaraku terdengar ringan,
hampir ramah. Dimas tidak berani menatap mataku. Dia hanya menatap lantai yang basah. Arini, aku kira, kataku, setelah 2 tahun, kalian akan jadi raja dan ratu. Aku melirik ke sekeliling lobi mewah itu. Dan benar saja. Rania jadi ratu yang menunggu di lobi, dan kamu, aku menatap Dimas, jadi raja kebersihan. Wajah Rania memerah. Jaga mulutmu. Kalian apa? Potongku. Sibuk? Ya, aku lihat. Mas Dimas sibuk sekali. Aku menunjuk ke mobilku yang terparkir di luar. Aku juga sibuk. Tokoku di seberang sedang ramai. Aku baru saja membeli camilan kecil di sini. Aku menggoyangkan tas belanjaku sedikit. Melelahkan sekali, ya, jadi orang sukses. Lalu aku mengulurkan tangan kananku. Tangan yang memegang uang Rp15.000. Ini, kataku. Mata Dimas dan Rania tertuju pada uang lecek itu. Kalian kelihatan lebih butuh ini daripada aku. Suaraku kini sedingin es. Ini uang kembalianku. Recehan. Anggap saja sedekah dariku. Rania terkesiap. Kamu menghina kami. Menghina? Aku tertawa kecil. 2 tahun lalu, Rania, kamu berdiri di teras rumahku, kering, sementara aku basah kuyup di lumpur. Kamu menatapku seolah aku sampah. Dan kamu, Mas, aku menatap Dimas, kamu menamparku dan menyeretku. Kamu bilang aku tidak berharga. Aku mendekatkan wajahku sedikit. Sekarang, lihat kalian berdua. Kalian bertengkar di lobi toko orang. Kamu jadi OB. Kamu terlihat kucel. Kalian? Aku menjatuhkan uang Rp15.000 itu ke lantai, tepat di genangan air kotor di depan sepatu Dimas. Kalian bahkan tidak seharga recehan ini di mataku. Keheningan total. Manajer toko, sales associate, satpam, semua menonton, tapi tak ada yang berani ikut campur. Dimas menatap uang kertas yang basah kuyup di air pel kotor itu. Harga dirinya, kejantanannya, semua sisa-sisa keangkuhannya, larut bersama air kotor itu. Rania mulai menangis. Tangisan yang penuh amarah dan rasa malu. Ambil uangnya, Rania, kataku dingin. Belilah minuman. Kamu terlihat sangat haus. Menjadi ratu ternyata sangat melelahkan, kan? Aku berbalik. Aku tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku berjalan keluar dari toko itu. Satpam membukakan pintu untukku, wajahnya penuh kekaguman. Aku masuk ke mobilku. Mesinnya menyala tanpa suara. Aku melirik ke spion. Aku bisa melihat bayangan mereka di dalam toko. Dimas masih berjongkok, membeku. Dan Rania. Rania sedang berteriak padanya. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya hari ini. Senyuman yang tulus. Aku memutar lagu klasikku lagi. Sambil melaju pelan meninggalkan tempat itu, aku mengambil ponselku dan menelepon Bude Lastri. Bude, kataku, suaraku kembali normal, tenang, dan profesional. Tolong siapkan laporan inventaris untuk besok pagi. Dan ya, saya akan pulang sebentar lagi. Saya baru saja selesai membuang sampah. Aku menutup telepon, menginjak pedal gas, dan melaju menuju istanaku. Aku tidak mengemudi dengan kencang. Aku melaju pelan, membiarkan kemacetan sore hari di Senopati menelanku. Aku butuh waktu untuk memprosesnya. Gema dari konfrontasi tadi masih terngiang di telingaku. Kamu ini bisa kerja tidak, sih? Anggap saja sedekah dariku. Wajah pucat Dimas. Wajah penuh amarah dan rasa malu Rania. Bunyi uang kertas lecek yang jatuh di air pel kotor. Aku memarkir mobilku di basement pribadi ruko, Renai. Aku naik lift pribadi langsung ke kantorku di lantai 3. Ruangan itu besar, berdinding kaca, dengan pemandangan langsung ke jalan di bawah, dan ke The Gleaming Jewel di seberang. Aku berdiri di depan jendela kaca itu. Dari sini, aku bisa melihat dengan jelas. Aku melihat seorang manajer yang marah menunjuk ke arah pintu. Aku melihat Rania menarik-narik lengan Dimas, wajahnya berurai air mata amarah. Aku melihat Dimas, yang tampak lunglai, didorong oleh satpam keluar dari toko itu. Mereka berdua kini berdiri di trotoar.
di bawah terik matahari sore yang menyengat. Lalu, pertunjukan kedua dimulai. Rania menjerit. Aku tidak bisa mendengarnya, tapi aku bisa melihat gesturnya. Dia menunjuk-nunjuk wajah Dimas. Dia histeris. Dia menyalahkannya. Dan Dimas, pria yang dulu menamparku demi wanita ini, dia balas berteriak. Dia mendorong Rania hingga wanita itu terhuyung. Ini dia. Raja dan ratu itu sedang berperang memperebutkan remah-remah harga diri mereka yang tersisa. Aku menarik kursi kulit mahalku, duduk, dan menonton. Di seberang jalan, trotoar. Ini semua gara-gara kamu, jerit Rania, air matanya membuat maskara murahnya luntur. Gara-gara kamu gak becus. Kenapa kamu bisa-bisanya jadi OB, hah? Kamu bilang kamu masih manajer. Kamu bohong sama aku. Diam kamu, bentak Dimas. Amarah yang selama 2 tahun ini dia pendam, amarah karena dipecat, amarah karena cateringnya bangkrut, amarah karena terus-menerus dituntut oleh Rania, akhirnya meledak. Kamu pikir aku mau jadi begini? Sejak perempuan itu pergi, semua hancur. Perempuan itu? Rania tertawa sinis. Kamu masih nyalahin dia? Kamu lihat dia tadi, Mas? Dia turun dari mobil mewah. Dia beli perhiasan 167 juta kayak beli kacang. Dia Chef Arini, yang punya toko kue mahal di seberang itu. Sementara kita? Kamu OB dan aku. Kamu apa? Potong Dimas kejam. Kamu parasit. Itu kamu. Kamu yang menuntutku beli ini itu. Kamu yang bikin aku stres sampai salah ambil keputusan di kantor. Kamu yang bikin aku korupsi kecil-kecilan sampai akhirnya ketahuan dan dipecat. Kamu. Aku cuma minta apa yang jadi hakku sebagai istri. Istri? Istri macam apa? Arini dulu kerja banting tulang bersamaku. Dia yang bangun catering itu. Kamu cuma bisa menghabiskan. Saat Arini pergi, rasa masakan catering langsung hancur. Klien komplain. Bangkrut. Rumah itu, Dimas menunjuk ke arah yang tidak jelas, harus kujual untuk bayar utang. Dan itu semua karena kamu gak pernah puas. Wah, kali ini, Rania yang menampar Dimas. Di depan umum. Di trotoar yang ramai. Aku kira kamu kaya, pekik Rania. Aku kira aku bakal jadi ratu. Ternyata aku cuma jadi istri pengangguran yang jadi OB. Aku gak mau hidup susah sama kamu. Aku selesai. Rania berbalik, menyambar tas jinjing KW-nya. Rania, mau kemana kamu? Teriak Dimas, panik. Rania berhenti. Dia menatap Dimas dengan kebencian yang murni. Aku mau cari, om-om, beneran. Bukan pecundang kayak kamu. Dia melangkah pergi, berjalan cepat, lalu setengah berlari, menyeberang jalan sembarangan, menghilang di antara kerumunan. Dimas ditinggalkan sendirian. Dia berdiri mematung di trotoar. Diteriaki, ditampar, ditinggalkan. Dia menatap tangannya yang kapalan karena memegang pel. Dia menatap seragam OB-nya yang basah oleh air kotor. Dia menatap toko perhiasan yang kini pintunya tertutup untuknya. Lalu, dia mengangkat kepalanya. Matanya tertuju lurus ke seberang jalan. Ke ruko, Renai, yang elegan. Dia melihat, di lantai 3, sebuah siluet wanita berdiri di balik jendela kaca. Menatap lurus ke arahnya. Arini. Dalam sekejap, Dimas mengerti segalanya. Ini bukan kebetulan. Pertemuan ini, penghinaan ini, semua telah diatur. Dia telah dijatuhkan. Bukan oleh Rania. Bukan oleh bosnya. Tapi oleh wanita yang dulu dia buang ke lumpur. Harga dirinya remuk. Hancur berkeping-keping. Tak bersisa. Dia terduduk. Tepat di trotoar yang kotor. Di antara lalu lalang orang yang tak peduli. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menangis tanpa suara. Di dalam kantor Renai. Aku melihatnya. Aku melihat Rania pergi. Aku melihat Dimas ambruk. Aku telah menang. Kemenangan total. Mutlak. Aku menunggu. Aku menunggu perasaan gembira yang meluap-luap. Aku menunggu rasa puas yang membuncah. Tapi tidak ada. Yang kurasakan hanyalah senyap. Api yang telah membakarku selama 2 tahun, api yang mendorongku bangun dari lantai warteg, api yang membuatku bertahan di pelatihan Chef Antoine,
Api yang memberiku keberanian menghadapi Pak Handoko tiba-tiba padam. Dan yang tersisa hanyalah abu. Dan rasa dingin. Aku kaya. Aku sukses. Aku sudah balas dendam. Lalu apa? Aku menatap tas belanja, The Gaming Jewel, di atas mejaku. Aku membukanya. Kotak beludru mewah. Aku membukanya. Gelang dan anting berlian itu berkilau indah. 167 juta rupiah. Aku memakainya. Rasanya dingin di kulitku. Aku bercermin di jendela kaca. Aku melihat pantulan diriku, seorang wanita sukses, kaya raya, mengenakan perhiasan mahal. Tapi aku merasa kosong. Pembalasan dendam terasa manis saat direncanakan. Tapi setelah dieksekusi, rasanya hanya hampa. Karena setelah aku menjatuhkan mereka, hidupku tetap harus berjalan. Tapi berjalan kemana? Aku duduk di mejaku. Selama 1 jam. Hanya memandangi jalanan di bawah. Pintu kantorku diketuk pelan. Bude Lastri masuk, membawa secangkir teh melati hangat. Dia tidak bertanya. Dia hanya meletakkannya di mejaku. Chef, Non, panggilnya pelan. Sudah selesai, Bude, kataku lirih. Mereka hancur. Persis seperti yang aku inginkan. Bude Lastri menatap mataku. Terus, apa Non merasa lebih baik? Aku tidak bisa menjawab. Bude Lastri mengangguk, seolah mengerti. Api itu memang harus dikeluarkan, Non. Tapi api itu bahaya. Kalau terlalu lama dipegang, yang terbakar bukan cuma musuh kita, tapi tangan kita sendiri. Dia menunjuk ke dadaku. Hati Non ikut dingin. Aku menunduk. Dia benar. Sudah, Non. Sudah selesai, kata Bude lembut. Sekarang, Non gak usah lagi hidup untuk mereka. Hiduplah untuk Non sendiri. Bude Lastri keluar dari ruanganku. Aku menatap perhiasan di tanganku. Benda-benda ini adalah piala kemenanganku. Tapi terasa berat. Aku melepaskannya. Gelang. Anting. Aku masukkan kembali ke kotak beludrunya. Aku memasukkan kotak itu ke laci mejaku yang paling bawah. Aku menguncinya. Aku tidak butuh itu. Aku bangkit. Aku melepaskan blus sutra zamrudku. Aku menggantungnya di lemari. Aku berjalan ke lemari yang lain dan mengeluarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Jaket koki putih bersihku. Jaket dengan namaku terbordir di dada, Chef Arini Sastrawijaya. Aku memakainya. Kancing demi kancing. Rasanya pas. Seperti pelukan. Ini adalah diriku yang sebenarnya. Bukan CEO yang pendendam. Bukan korban yang menangis. Tapi seorang koki. Seorang pencipta. Aku turun dari istana kantorku di lantai 3. Aku masuk ke dapurku di lantai 1. Dapur, Renai, bersih berkilauan. Para stafku sudah pulang. Hanya tersisa wangi mentega dan vanila. Aku menyalakan oven. Aku menyalakan mixer raksasa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu apa tujuan hidupku selanjutnya. Tapi malam ini aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengambil karung tepung terigu premium dari Prancis. Aku mengambil bongkahan mentega unsalted terbaik. Aku mengambil telur-telur organik. Tanganku, tangan yang dulu kapalan karena sabun colek, tangan yang kemudian lihai melipat krowasang, tangan yang tadi menjatuhkan uang receh ke air kotor, kini mulai bekerja. Aku akan membuat sesuatu. Bukan untuk dijual. Bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk balas dendam. Aku akan membuat adonan roti. Sesuatu yang hidup. Sesuatu yang butuh kehangatan untuk mengembang. Aku akan membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang indah. Sesuatu untuk diriku sendiri. Dimas dan Rania sudah menjadi masa lalu. Mereka adalah abu. Dan aku, di tengah dapurku yang hangat, adalah Renaissance itu sendiri. Aku adalah kelahiran kembali. 6 bulan berlalu sejak hari di The Gaming Jewel. 6 bulan di mana aku tidak pernah lagi melihat bayangan Dimas ataupun Rania. Mereka lenyap dari hidupku, seolah tak pernah ada. Toko perhiasan di seberang itu akhirnya bangkrut, rupanya Dimas bukan satu-satunya masalah mereka, dan kini digantikan oleh sebuah galeri seni modern. Duniaku kini berputar pada poros yang berbeda. Renai Patisserie,
bukan lagi permata baru. Ia telah menjadi institusi. Kami memenangkan penghargaan patisserie terbaik tahun ini dari majalah kuliner ternama. Pak Handoko, investorku, sudah mulai berbicara tentang membuka cabang kedua di Bali dan Singapura. Aku adalah ratu di istanaku sendiri. Tapi kali ini, istanaku dibangun dari fondasi yang jujur, tepung, mentega, dan kerja keras. Bukan dari puing-puing pernikahan orang lain. Hidupku teratur. Terlalu teratur. Aku bangun jam 5 pagi. Lari di treadmill apartemenku. Pukul 7, aku sudah di dapur, Renai, memeriksa adonan croissant. Pukul 9, aku berganti pakaian menjadi CEO, memimpin rapat di kantorku di lantai 3. Pukul 5 sore, aku kembali ke dapur untuk memeriksa shift malam. Pukul 9 malam, aku pulang, makan malam sendirian, membaca laporan, dan tidur. Setiap hari. Sama. Api dendam yang dulu membakarku telah padam. Tapi seperti yang Bude Lastri katakan, api itu meninggalkan hawa dingin di hatiku. Aku tidak sedih. Aku tidak marah. Aku heaven. Aku adalah mesin yang bekerja dengan sempurna. Aku tidak lagi memakai perhiasan 167 juta itu. Benda itu masih terkunci di laci mejaku, seperti artefak dari perang yang telah usai. Hingga suatu hari Sabtu. Sabtu adalah hari tersibukku. Renai, penuh sesak. Aku sedang berdiri di pas, area di mana hidangan final disajikan, memeriksa setiap piring yang keluar. Piring 3, klepon modern, glazenya kurang mengilap. Ulang. Meja 7, cappuccinonya, busanya terlalu tebal. Bikin baru. Stafku bergerak cepat. Mereka menghormatiku, mungkin sedikit takut padaku. Aku adalah Chef Antoine versi mereka. Chef Arini, seorang pramusaji muda bernama Risa menghampiriku. Meja 9, dia ada di sini lagi. Aku menghentikan gerakanku. Dia? Iya, chef. Pria itu. Aku tahu siapa yang dia maksud. Selama 4 minggu terakhir, setiap Sabtu sore, pukul 3 tepat, seorang pria akan datang. Sendirian. Dia selalu meminta meja 9, meja di sudut paling tenang yang menghadap ke dapur terbuka. Dia selalu memesan hal yang sama, 1 klepon modern, dan 1 espresso hitam. Dia tidak seperti pelanggan lain. Dia tidak mengambil foto kuenya. Dia tidak sibuk dengan ponselnya. Dia hanya makan. Dia akan memotong kue itu dengan presisi. Mengamatinya. Mencicipinya. Lalu dia akan mengeluarkan sebuah buku sketsa kecil dan pensil, dan dia akan menggambar. Atau mungkin menulis. Selama 1 jam. Lalu dia akan membayar tunai dan pergi. Dia membuatku penasaran. Dan sedikit terganggu. Dia bukan food blogger. Dia bukan kritikus. Lalu apa? Dia ada di sana. Duduk sendirian. Pria berusia mungkin akhir 30-an, mengenakan kemeja linen sederhana berwarna abu-abu. Dia tidak tampan secara konvensional, tapi dia memiliki aura yang tenang dan intens. Hari ini, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Aku akan bertanya. Aku melepas celemekku. Aku merapikan jaket kokiku. Aku berjalan keluar dari dapur, melintasi kafe yang ramai. Aku berhenti di meja 9. Dia mendongak dari buku sketsanya. Matanya tenang. Selamat sore, kataku. Saya Chef Arini, pemilik tempat ini. Saya tahu, katanya. Suaranya rendah dan dalam. Saya perhatikan Anda selalu memesan klepon modern kami setiap Sabtu. Apakah ada masalah dengan kuenya, Pak? Dia tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tersenyum tipis. Masalah? Sebaliknya, Chef. Ini adalah kue paling jujur yang pernah saya makan. Aku mengangkat alis. Jujur? Ya. Dia menunjuk ke buku sketsanya. Di sana, bukan gambar kue, tapi sketsa denah, potongan-potongan struktur. Saya seorang arsitek, jelasnya. Nama saya Banyu. Banyu, ulangku. Kue Anda ini, Chef, katanya, menunjuk klepon modern di piringnya yang sudah setengah habis. Rasanya luar biasa. Nostalgia. Tapi yang membuat saya kembali adalah
strukturnya. Aku tertegun. Tidak ada yang pernah bicara soal struktur kueku. Lihat, katanya, antusiasmenya kini terlihat. Anda tidak mengandalkan gelatin berlebih. Mousse pandan ini bisa berdiri kokoh karena aerasi yang sempurna. Dak kuese kelapa di bawah, itu adalah fondasi yang kokoh. Kering, tapi menyerap kelembapan dari mousse tanpa menjadi lembek. Dan insert gula aren ini. Dia mengambil sendoknya. Ini jenius. Ini bukan hanya isian. Ini adalah jantung dari bangunan ini. Seluruh rasa berputar di sekelilingnya. Ini bukan kue. Ini adalah arsitektur rasa. Aku duduk di kursi di seberangnya. Aku lupa tentang dapurku. Aku lupa tentang rapatku. Anda seorang arsitek, kataku, mencoba memproses. Ya. Dan saya melihat hal yang sama di kafe ini. Dia memandang sekeliling. Anda yang mendesainnya, bukan? Garisnya bersih. Dapur terbuka itu jujur. Anda tidak menyembunyikan apapun. Anda membiarkan orang melihat prosesnya. Anda percaya pada pekerjaan Anda. Aku menatap pria ini. Selama 2 tahun, hidupku dipenuhi oleh investor, staf, pelanggan yang memuja, dan hantu dari masa lalu. Tidak ada yang pernah melihatku seperti ini. Dia tidak melihatku sebagai chef Arini yang sukses. Dia tidak melihatku sebagai wanita yang dikhianati. Dia melihatku sebagai sesama pencipta. Sesama arsitek. Saya dibantu desainer interior, kataku. Tapi ya, konsepnya dari saya. Saya tahu, katanya lagi. Dia menutup buku sketsanya. Sama seperti kue ini. Tekniknya mungkin dari Prancis, tapi jiwanya murni Indonesia. Itu, Anda. Kami terdiam sejenak. Suara denting piring dan mesin kopi di latar belakang seakan menjauh. Kenapa Anda tidak pernah memotretnya? Tanyaku. Banyu tersenyum. Kenapa saya harus? Saya tidak ingin mengingatnya. Saya ingin memahaminya. Rasa adalah sesuatu yang harus dialami, bukan ditangkap. Dia melihat jam tangannya. Sudah jam 4. Saya harus pergi. Dia berdiri, meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu di meja. Terima kasih untuk kuenya, chef. Seperti biasa, sebuah karya yang menginspirasi. Tunggu, kataku. Dia berbalik. Minggu depan, kataku, entah dari mana keberanian itu datang. Saya akan membuat sesuatu yang baru. Sebuah eksperimen. Belum ada di menu. Mau mencobanya? Mata Banyu berbinar. Saya tidak akan melewatkannya. Jam 3? Jam 3? Dia mengangguk, lalu berjalan keluar dari Renai. Aku kembali ke dapurku. Risa, si pramusaji, menatapku dengan senyum tertahan. Ada apa, chef? Pipi Anda rah, katanya. Aku menyentuh pipiku. Hangat. Ya Tuhan. Pipi ini sudah lama tidak terasa hangat. Selalu dingin, selalu pucat karena kelelahan atau amarah yang tertahan. Malam itu, setelah stafku pulang, aku tidak langsung kembali ke apartemenku. Aku tinggal di dapur. Aku tidak membuat adonan roti seperti malam-malam sebelumnya. Aku mengeluarkan buku resep rahasiaku. Aku akan membuat sesuatu untuk Banyu. Sesuatu yang jujur. Sesuatu yang berstruktur. Mungkin milfouille dengan treme patissiere rasa kecombrang? Atau parfait manggis? Aku mulai bekerja. Tanganku bergerak lincah. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidak membuat kue untuk membuktikan sesuatu. Aku tidak membuat kue untuk balas dendam atau untuk membangun kerajaan bisnis. Aku membuat kue karena aku ingin. Karena ada seseorang yang akan memahaminya. Di tengah dapurku yang senyap, dikelilingi wangi vanila dan mentega yang meleleh, aku, Arini Sastrawijaya, Sang Ratu Renai, akhirnya benar-benar memulai renaissansku. Api itu tidak kembali. Tapi kehangatan itu mulai menjalar. 1 minggu terasa lebih lama dari 6 bulan terakhir. Seluruh energiku, yang biasanya tercurah untuk mengoptimalkan biaya bahan baku atau merancang jadwal staf, kini terfokus pada satu hal, sebuah kue. Bukan sembarang kue. Ini adalah kue untuk meja 9. Untuk Banyu.
Aku gugup. Perasaan ini asing. Aku, Arini Sastrawijaya, yang pernah menghadapi amukan Chef Antoine, yang melobi investor, pemakan hiu, seperti Pak Handoko tanpa berkedip, kini merasa jantungku berdebar tak menentu hanya karena menunggu reaksi seorang arsitek terhadap sebuah milfeuille. Malam sebelumnya, aku mengerjakannya sendirian setelah toko tutup. Aku menciptakan Renai nomor 8, karena ini adalah eksperimen ke-8ku minggu ini. Itu adalah sebuah milfeuille dekonstruksi. 3 lembar puff pastry yang kukaramelisasi dengan gula palem tipis hingga serenyah kaca. Di antara lapisan itu, bukan creme pâtissière vanilla biasa. Aku membuat diplomat krim, campuran creme pâtissière dan whipped cream, yang kuinfus dengan sangat-sangat halus aroma bunga kecombrang. Cukup untuk memberikan kejutan floral yang segar, tapi tidak sampai mendominasi. Sebagai penyeimbang rasa, aku membuat jeli dari belimbing wuluh, asam, tajam, dan membersihkan lidah. Dan di atasnya, aku menaburkan bukan gula bubuk, tapi bubuk kelapa sangrai yang gurih. Struktur, fondasi, jantung, kejujuran. Itu yang dia cari. Dan inilah jawabanku. Sabtu, pukul 2.50 siang. Aku berdiri di dapur, menatap karyaku. Renai nomor 8, itu berdiri anggun di atas piring porselen abu-abu. Secara visual, itu adalah arsitektur. Garis-garisnya tegas, warnanya kontras. Chef, dia datang, bisik Risa dari pintu dapur. Jantungku berdebar sekali. Oke, Risa, tolong tangani pas. Aku yang akan ke meja 9. Risa tersenyum lebar. Chef? Aku menarik napas. Aku mengambil piring itu. Tanganku, yang biasa stabil memegang pisau koki terpanas sekalipun, sedikit bergetar. Konyol. Aku berjalan keluar. Banyu sudah duduk di mejanya, seperti biasa. Tapi kali ini, dia tidak sedang membaca atau membuat sketsa. Dia sedang menungguku. Sore, Chef, katanya, matanya langsung tertuju pada piring di tanganku. Sore, Banyu. Aku meletakkan piring itu di depannya. Dia tertegun. Dia menatap kue itu lama sekali. Ini bukan klepon modern yang familiar. Ini adalah sesuatu yang menantang. Ini, katanya pelan. Ini apa? Eksperimen saya, kataku. Mungkin gagal. Mungkin terlalu aneh. Aneh? Banyu tersenyum tipis. Saya suka yang aneh. Apa ini? Milfeuille, jelasku. Dengan kecombrang. Dan belimbing wuluh. Mata Banyu membelalak sedikit. Kecombrang? Dalam pastry Prancis? Anda berani sekali, Chef. Anda yang bilang saya harus jujur, balasku. Dia mengambil garpu kuenya. Dia tidak langsung makan. Dia menekan garpu itu ke lapisan pastry paling atas. Krat. Bunyi renyah yang sempurna itu menggema di antara kami. Itu adalah suara laminasi yang sukses. Dia mengambil potongan pertamanya, lengkap dengan lapisan pastry, krim, dan jeli. Dia memasukkannya ke mulut. Dia mengunyah. Pelan. Matanya terpejam. Seluruh kafeku yang ramai, suara tawa, denting cangkir, desisan mesin espresso, semua lenyap. Dunianya menyempit hanya pada kami berdua dan rasa di lidahnya. Aku menahan napas. Dia menelan. Dia membuka matanya. Dia tidak berkata, enak. Dia menatapku, tatapannya begitu dalam, begitu intens, seolah dia baru saja membaca halaman paling rahasia dari buku harianku. Ini bukan kue, katanya, suaranya nyaris berbisik. Ini adalah sebuah percakapan. Aku bingung. Percakapan? Ya. Dia menunjuk lapisan-lapisan itu. Lapisan pastry ini adalah pernyataan Anda. Keras, tegas, renyah. Ini teknik Anda yang tanpa kompromi. Dia menunjuk ke krim. Lalu Anda menjawabnya dengan ini. Kecombrang. Sesuatu yang sangat personal, sangat Indonesia. Sesuatu yang floral, feminin, tapi juga tajam. Ini adalah kerentanan Anda. Jantungku seperti berhenti berdetak. Dan kemudian, lanjutnya, menunjuk jeli belimbing wuluh. Ini
Ini adalah penyeimbangnya. Asam yang memotong semua keraguan. Ini adalah logika Anda. Ini yang membuat semuanya masuk akal. Dia menatapku lagi. Kue ini adalah Anda, Arini. Keras di luar, kompleks dan tak terduga di dalam, dan ditopang oleh logika yang sangat kuat. Ini brilian. Aku harus duduk. Kakiku lemas. Saya tidak tahu harus berkata apa. Aku mengaku. Itu hanya resep. Bukan, bantah Banyu lembut. Itu adalah cetak biru dari pikiran Anda. Sama seperti saya merancang bangunan. Saya tidak hanya menumpuk bata. Saya merancang ruang. Anda tidak hanya menumpuk bahan. Anda merancang rasa. Dan rasa ini sangat jujur. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman. Dia menghabiskan kue itu. Setiap gigitan. Chef, katanya setelah piringnya bersih. Anda adalah seorang seniman yang luar biasa. Tapi apa? Anda terlihat lelah, katanya terus terang. Bukan lelah fisik, tapi lelah di dalam. Mata Anda sama seperti mata saya dulu. Aku tersinggung sedikit. Saya membangun bisnis dari nol, Pak Banyu. Tentu saja saya lelah. Bukan itu, katanya. Bukan lelah karena kerja keras. Tapi lelah karena berlari. Saya perhatikan Anda di dapur. Anda presisi. Sempurna. Tapi Anda tidak tersenyum. Staf Anda menghormati Anda, tapi mereka takut pada Anda. Anda membangun, Renai, ini sebagai benteng, bukan? Kata-katanya menusuk. Tepat di sasaran. Benteng. Ya, Renai adalah bentengku. Tempat yang aman di mana tidak ada yang bisa menyakitiku, di mana tidak ada yang bisa menyeretku ke lumpur. Karena di sini, akulah ratunya. Benteng itu penting, kataku pelan, suaraku kini tidak lagi setegas tadi. Tentu saja, Banyu setuju. Kita semua butuh benteng. Tapi benteng itu untuk berlindung, bukan untuk dipenjara. Dia menatap tanganku. Tangan koki yang kapalan. Anda menciptakan semua keindahan ini untuk orang lain. Apa yang Anda ciptakan untuk diri Anda sendiri, Arini? Aku teringat malam konfrontasi itu. Malam di mana aku pulang dan merasa hampa. Malam di mana aku membuat adonan roti hanya untuk merasakan sesuatu yang hidup. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ponsel di sakuku bergetar. Aku meliriknya. Pak Handoko. Naluriku sebagai CEO langsung mengambil alih. Aku harus mengangkatnya. Ini pasti soal ekspansi ke Bali. Aku menatap Banyu. Dia sedang menatapku, menunggu jawabanku. Bukan jawaban untuk Pak Handoko. Jawaban untuk pertanyaannya. Apa yang Anda ciptakan untuk diri Anda sendiri? Aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Aku menekan tombol silent. Aku membiarkan panggilan dari investorku masuk ke voicemail. Saya belum tahu, jawabku pada Banyu. Saya rasa saya lupa caranya. Banyu tersenyum. Senyum yang tulus, yang menghangatkan. Mungkin Anda hanya perlu fondasi yang baru. Dia berdiri. Saya harus pergi. Ada proyek di Karawaci yang harus saya lihat. Perasaan kecewa yang aneh menjalari diriku. Sudah selesai? Tapi lanjutnya. Minggu depan. Jam yang sama. Saya akan buatkan. Tidak, potongnya. Minggu depan, jangan Anda yang membuatkan saya kue. Biarkan saya yang membangun sesuatu untuk Anda. Aku bingung. Membangun apa? Saya ingin mengajak Anda melihat sebuah struktur yang sedang saya bangun. Sebuah rumah. Tapi belum selesai. Masih fondasi dan kerangka. Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang ruangnya. Butuh beberapa detik bagiku untuk memprosesnya. Dia, Banyu, mengajakku keluar. Ini bukan ajakan makan malam. Ini bukan ajakan nonton. Ini adalah ajakan dalam bahasanya. Bahasa kami. Aku merasakan pipiku menghangat lagi. Saya harus memeriksa jadwal saya? Tentu, katanya, senyumnya semakin lebar. Dia tahu dia menang.
Tapi arsitek ini sangat berharap chefnya bisa datang. Dia meletakkan uang di meja, lalu berbalik dan pergi. Aku tetap duduk di meja 9. Aku menatap piring yang kosong. Getaran di sakuku kembali. Kali ini sebuah pesan. Dari Pak Handoko. Arini, angkat teleponmu. Penting. Ada investor besar dari Singapura mau bertemu. Ini soal buyout. Buyout? Rasa dingin yang familiar itu mencoba merayap kembali. Aku membaca pesan itu. Lalu aku mematikan ponselku. Investor itu bisa menunggu. Minggu depan, aku akan melihat sebuah fondasi. Pesan dari Pak Handoko terasa seperti seember air es. Arini, angkat teleponmu. Penting. Ada investor besar dari Singapura mau bertemu. Ini soal buyout. Buyout. Kata itu bergaung di kantor lantai 3ku yang senyap. Buyout. Mengambil alih. 2 tahun lalu, Dimas mengambil alih rumahku. Sekarang, orang asing ingin mengambil alih istanaku. Rasa dingin yang familiar, rasa terancam yang menusuk, seketika kembali. Api dendam telah padam, menyisakan abu, tapi naluri untuk berperang, itu masih membara. Aku menatap ponselku yang mati di atas meja. Di satu sisi, ada tawaran banyu, sebuah fondasi, sebuah awal yang baru, sebuah kehangatan yang belum pernah kurasakan. Di sisi lain, ada ancaman terhadap semua yang telah kubangun. Aku menyalakan kembali ponselku. Aku tidak menelepon Pak Handoko. Aku menelepon bankir pribadiku. Hari Senin. Pukul 10 pagi. Ruang rapat merah putih Capital. Aku masuk. Bukan sebagai chef Arini yang gugup membawa kotak pendingin berisi kue klepon. Aku masuk sebagai Arini Sastrawijaya, CEO Renai Patisserie, pemilik 60% saham. Aku mengenakan power suit berwarna biru tua, tajam, dan dipesan khusus. Rambutku disanggul rapi. Tas perhiasan 167 juta itu, aku meninggalkannya di laci. Aku hanya memakai satu bros kecil di kerahku, replika perak dari pohon bonsai karyaku. Simbolku. Pak Handoko ada di sana. Di sebelahnya, duduk 2 pria bersetelan jas kelabu yang harganya mungkin setara modal awalku. Mereka adalah Global Gastronomy Ventures dari Singapura. Wajah mereka kaku, tersenyum tipis, dan mata mereka dingin. Seperti mataku dulu. Chef Arini, selamat pagi. Terima kasih sudah datang, kata Pak Handoko, sedikit tegang. Pagi, Pak Handoko. Tuan-tuan, sapaku, duduk di seberang mereka. Langsung saja, kata pria yang lebih tua dari Singapura. Namanya Emertan. Kami mengagumi apa yang Anda bangun, Chef. Renai adalah brand yang fenomenal. Cita rasa lokal, teknik global. Sangat marketable. Terima kasih, kataku datar. Kami di sini untuk memberi tawaran yang akan mengubah hidup Anda. Kami ingin mengakuisisi 80% saham Renai Patisserie. Tentu saja, itu termasuk 40% saham milik Pak Handoko dan 40% milik Anda. Aku diam, membiarkan dia bicara. Kami menghargai, Renai, di angka 150 miliar rupiah. Bagian Anda, 40%, berarti 60 miliar rupiah. Tunai. Pak Handoko terbatuk pelan. Angka itu jauh di atas valuasinya sendiri. 60 miliar, lanjut Emertan, untuk kerja keras Anda selama 2 tahun. Anda bisa pensiun. Anda bisa keliling dunia. Kami tetap akan memakai Anda sebagai brand ambassador. Wajah Anda akan ada di setiap kota. Kami akan membuka Renai Express di setiap bandara di Asia Tenggara. Resep Anda akan kami standarisasi, kami produksi massal di pabrik sentral kami. Ini? Tidak, kataku. Ruangan itu hening seketika. Emertan mengangkat alisnya. Maaf? Saya bilang, tidak, ulangku. Renai Patisserie tidak untuk dijual. Emertan tersenyum meremehkan. Chef Arini, jangan sentimental. Ini bisnis. Angka 60 miliar itu sangat. Saya tidak sentimental, Tuan Tan. Saya logis. Aku mencondongkan tubuhku ke depan. Apa yang Anda kagumi dari Renai? Kue klepon saya? Croissant gula aren saya? Rasa
Jujur, yang dibicarakan para kritikus. Tentu saja, katanya. Itu tidak bisa diproduksi massal di pabrik. Saat Anda mencoba, jujur, itu akan hilang. Yang tersisa hanya mouse pandan manis yang generik. Anda tidak membeli brand saya. Anda membeli jiwa saya. Anda membeli tangan Bude Lastri yang masih mengupas nanas sendiri untuk selai nastar. Anda membeli quality control saya yang membuang 50 croissant setiap pagi jika laminasinya kurang sempurna. Anda tidak bisa menstandarisasi itu. Anda hanya akan membunuhnya. Kami akan mengambil risiko itu, kata Emertan. Saya tidak akan membiarkan Anda, balasku. Kami tidak butuh izin Anda, kata pria Singapura yang lebih muda, akhirnya bicara. Kami akan membeli 40% saham Pak Handoko. Kami akan menjadi partner Anda. Partner yang sangat cerewet, yang akan duduk di setiap rapat, yang akan menuntut efisiensi dan keuntungan. Anda tidak akan bisa bergerak. Dalam setahun, Anda akan stres dan menjual sisa saham Anda kepada kami dengan harga murah. Ancaman yang gamblang. Pak Handoko menatapku. Arini, ini tawaran yang sangat besar. Sebagai pebisnis, saya tahu, potongku, masih menatap mata Emertan. Itulah sebabnya saya tidak datang ke sini untuk berdebat dengan Anda. Aku mengalihkan pandanganku ke Pak Handoko. Saya di sini untuk Bapak. Aku mengeluarkan sebuah map dokumen dari tasku. Aku menggesernya ke tengah meja. Pak Handoko, kataku. Anda pernah bertaruh pada saya saat saya tidak punya apa-apa selain kue klepon dan jaket koki bekas. Anda memberi saya 10 juta rupiah. Anda adalah pemakan hiu. Anda berinvestasi untuk untung. Aku menepuk map itu. Dan hari ini, Anda akan untung besar. Pak Handoko membukanya. Matanya membelalak. Ini adalah tawaran saya, kataku. Bukan dari mereka. Dari saya. Saya akan membeli kembali 40% saham Bapak. Sesuai valuasi mereka. 60 miliar, bisik Pak Handoko tak percaya. Kamu punya uangnya? Bank saya percaya pada saya, kataku. Lebih dari saya percaya pada Global Gastronomi. Saya mengambil pinjaman bisnis jangka panjang dengan Renai sebagai jaminannya. Saya mempertaruhkan segalanya. Arini, ini gila, kata Handoko. Kamu akan menanggung utang sebesar itu. Ini adalah kemerdekaan, Pak Handoko, balasku. Anda untung 60 miliar dari modal awal yang hampir tidak ada. Mereka, aku melirik duo Singapura itu, pulang dengan tangan hampa. Dan saya akan memiliki 100% istana saya. Wajah Emertan memerah padam. Dia berdiri. Ini konyol. Anda menolak kami untuk mengubur diri Anda dalam utang. Aku berdiri juga. Aku menatap matanya. Saya pernah diusir ke lumpur di tengah hujan badai tanpa sepeser pun, Tuan Tan. Saya pernah cuci piring 12 jam sehari untuk 50.000 perak. Utang di bank tidak membuat saya takut. Aku mengulurkan tangan ke Pak Handoko, yang masih menatap dokumen itu dengan nanar. Kita sepakat, Pak? Pak Handoko menatapku. Dia melihat wanita yang sama yang dia temui 2 tahun lalu, wanita yang mempertaruhkan segalanya. Dia tertawa. Tawa, pemakan hiu, yang puas. Chef Arini, katanya, sambil menjabat tanganku. Anda adalah investor terbaik yang pernah saya temui. Sepakat? Aku mengangguk. Aku berbalik ke duo Singapura itu. Toko saya di seberang. Silakan mampir kalau sempat. Kue kami enak. Tapi maaf, kami tidak melayani franchise. Hari Sabtu, pukul 2 siang. Aku tidak di Renai. Aku berdiri di atas sebidang tanah di perbukitan Ciawi. Udara di sini sejuk. Pemandangannya, hamparan lembah hijau dan langit biru. Jakarta terasa begitu jauh. Di depanku, sebuah fondasi rumah baru saja selesai dicor. Kerangka-kerangka baja mulai berdiri. Jadi ini dia, kataku. Banyu berdiri di sampingku. Dia tidak mengenakan kemeja linen. Dia memakai kaos hitam polos, jeans, dan safety helmet. Dia menyerahkan satu helmet lagi untukku. Ini dia, katanya. Masih berantakan. Tidak, kataku.
Aku bisa melihatnya. Aku berjalan di atas fondasi yang kokoh. Di sini ruang tamu, kan? Yang dindingnya kaca, menghadap ke pohon besar itu. Banyu tersenyum. Benar? Aku berjalan ke sisi lain. Dan ini dapurnya. Jantungnya. Terbuka. Menghadap ke taman belakang. Bagaimana kamu tahu? Tanyanya takjub. Struktur, kataku. Aku bisa membaca strukturnya. Kami berdiri di tempat yang akan menjadi dapur. Dia butuh island besar di tengah, kataku, lebih pada diriku sendiri. Dan oven deck ganda. Dan jendela besar yang bisa dibuka, agar wangi roti bisa tercium sampai ke taman. Banyu tertawa. Kamu merancangnya untukmu. Aku menatapnya. Entahlah, aku hanya bisa merasakannya. Dia menghampiriku. Dia berdiri di depanku. Dia tidak menyentuhku. Arini, katanya lembut. Kamu berhasil. Apanya? Bentengmu. Renai. Aku dengar kamu membelinya 100%. Aku mengangguk. Berita cepat menyebar. Aku bangga padamu, katanya. Kamu telah memenangkan perangmu. Kamu telah mengamankan bentengmu. Kami terdiam. Angin sejuk meniup rambutku yang kini kubiarkan tergerai. Tapi, lanjut Banyu. Benteng itu untuk berlindung, bukan untuk dipenjara. Aku tahu, bisikku. Kamu sudah punya benteng, katanya. Sekarang apa kamu siap untuk mulai membangun rumah? Dia tidak sedang berbicara tentang bangunan di sekitar kami. Aku menatap matanya. Mata yang tenang, jujur, dan penuh kehangatan. Tidak ada paksaan. Tidak ada tuntutan. Hanya sebuah undangan. Aku teringat malam di mana aku diusir. Aku teringat kehampaan setelah aku balas dendam. Benteng itu telah melindungiku. Tapi sekarang, aku tidak mau berlindung lagi. Aku mau hidup. Fondasinya, kataku, sepertinya kokoh. Banyu tersenyum. Fondasi adalah spesialisasiku. Dan aku, balasku, jago soal isian. Dia tertawa. Dan untuk pertama kalinya, dia mengulurkan tangannya. Bukan untuk memegang, bukan untuk menarik. Hanya uluran tangan yang terbuka. Aku menatap tangan itu. Tangan seorang arsitek. Tangan seorang pencipta. Lalu aku meletakkan tanganku di atasnya. Tangan seorang koki. Tangan yang kapalan, yang pernah terluka, tapi kini kuat. Tangan kami bertaut. Hangat. Ayo, katanya. Aku ingin menunjukkan padamu di mana matahari akan terbenam. Pemandangannya punya struktur yang sangat bagus. Aku tersenyum. Tawa yang dulu hilang, kini kembali dengan mudah. Pimpin jalannya, arsitek. Kami berjalan bergandengan tangan, di atas fondasi yang kokoh, di bawah langit yang terbuka. Aku tidak tahu apa nama bangunan ini nantinya. Tapi aku tahu satu hal. Ini akan menjadi rumah. Evlog singkat. 1 tahun kemudian. Di The Gaming Jewel, yang dulu, kini terpasang papan nama baru. Renai Boulangrie. Cabang keduaku. Fokus pada roti artisan. Di lobi, Renai Patisserie, di Senopati, di etalase utama, pohon bonsai coklat itu masih berdiri. Tapi di sampingnya, kini ada sebuah mahakarya baru, replika gula tarik dari sebuah rumah modern di atas bukit. Dan di rumah itu sendiri, di dapur yang jendelanya terbuka menghadap taman, Chef Arini sedang mengaduk marmalade belimbing wuluh. Di sampingnya, Banyu sedang membuat sketsa di meja makan kayu yang besar. Aroma roti yang baru matang memenuhi ruangan. Arini mencicipi marmalade itu. Kurang apa, ya? Gumamnya. Banyu mendongak dari sketsanya. Kurang jujur, godanya. Arini tertawa, melemparkan serbet bersih ke arahnya. Diam kamu, arsitek. Dia menambahkan sejumput kecil kecombrang. Dia mencicipinya lagi. Sempurna. Dia menatap keluar jendela. Ke lembah hijau. Dia sudah lama tidak memikirkan Dimas atau Rania. Mereka adalah recehan yang hilang, terkubur di lumpur masa lalu. Dia telah memenangkan perangnya. Dia telah mengamankan bentengnya. Dan kini, dia telah membangun rumahnya. 3 tahun kemudian.
Rumah di perbukitan Ciawi itu telah lama selesai. Itu bukan benteng seperti Renai. Itu adalah rumah. Dindingnya banyak terbuat dari kaca dan kayu hangat, dirancang oleh Banyu agar menyatu dengan lembah hijau di sekelilingnya. Pagi itu, aroma sourdough yang baru matang berpadu dengan sejuknya udara pegunungan. Arini, yang kini lebih suka dipanggil Arin, sedang duduk di teras belakang, memegang cangkir keramik berisi kopi tubruk. Dia tidak lagi mengenakan power suit atau jaket koki yang kaku. Dia mengenakan gaun linen longgar berwarna putih. Di jari manisnya, melingkar sebuah cincin sederhana, bukan solitaire berlian, melainkan cincin custom yang dirancang Banyu, dengan lekukan yang menyerupai adonan yang sedang mengembang. Banyu duduk di seberangnya, buku sketsanya terbuka. Dia tidak lagi mendesain rumah. Dia sedang mendesain cetak biru untuk Akademi Renai di Ubud, Bali. Jadi, kata Banyu tanpa mendongak dari sketsanya, para investor dari Tokyo itu setuju dengan semua syaratmu. Arin tersenyum. Tentu saja. 51% saham tetap di tanganku. Kontrol kreatif mutlak. Mereka bisa mendapat 49% dari Renai Japan, tapi mereka tidak bisa menyentuh jiwanya. Utang 60 miliar itu sudah lunas tahun lalu. Renai Patisserie kini memiliki cabang di Singapura, Tokyo, dan Bali. Bukan Renai Express yang digagas Mr. Tan. Setiap cabang adalah karya arsitektur unik yang dirancang Banyu, dengan dapur yang jujur dan menu yang disesuaikan dengan cita rasa lokal. Arin telah membuktikan bahwa kualitas dan skala bisa berjalan beriringan. Buku pertamanya, Arsitektur Rasa, menjadi bestseller internasional. Dia bukan lagi hanya seorang koki, dia adalah seorang filsuf kuliner. Bude Lastri menelepon tadi, kata Arin, menyeruput kopinya. Cucunya lolos beasiswa ke sekolah perhotelan. Bude menitip salam. Dia sedang sibuk mengurus kebun anggrek di rumah barunya. Syukurlah, gumam Banyu. Kehidupan terasa mudah. Tenang. Sore itu, mereka harus kembali ke Jakarta. Ada acara peletakan batu pertama untuk galeri seni baru yang mereka danai bersama. Mereka mengendarai SUV mewah berwarna hitam legam. Perjalanan dari Ciawi lancar, sampai mereka memasuki kemacetan abadi Jakarta di dekat Grogol. Hujan mulai turun. Rintik-rintik, lalu menderas. Mereka berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat. Di antara deru mobil, terdengar suara nyanyian yang sumbang dan memilukan, diiringi ketrekan dari tutup botol. Tolong, Pak, Bu buat makan? Seorang wanita mengetuk kaca jendela mobil mereka. Arin menoleh. Wanita itu kurus kering. Rambutnya gimbal dan kotor, dicat warna pirang yang sudah luntur. Pakaiannya compang-camping. Wajahnya kotor, kulitnya penuh koreng. Matanya kosong dan liar, menatap ke dalam mobil mewah itu dengan tatapan lapar. Di belakangnya, di trotoar, duduk seorang pria yang sama kacaunya. Dia kurus seperti lidi, menunduk dalam-dalam, memeluk botol air mineral berisi cairan kuning. Dia hanya bergumam tak jelas. Itu mereka, Rania, dan Dimas. Waktu dan kehidupan jalanan telah menghancurkan mereka hingga tak bisa dikenali lagi. Sang Ratu, yang dulu angkuh kini hanyalah seorang pengemis jalanan. Sang Raja, yang dulu gagah kini tak lebih dari bangkai hidup yang menunggu mati. Rania mengetuk kaca Arin lagi, lebih keras. Tangannya yang kotor meninggalkan bekas di kaca yang bersih. Bu, sedekahnya, Bu, cantik. Rengeknya, sama sekali tidak mengenali wajah di balik kemudi. Bagi Rania, Arin hanyalah satu lagi dari ribuan ibu kaya raya yang melintas, yang hidup di dunia yang berbeda. Banyu, yang duduk di kursi penumpang, sedikit mengernyit. Kacau sekali, gumamnya, hendak menekan tombol untuk mengusir mereka. Tangan Arin menghentikannya. Arin menatap mata Rania. Dia mencari sisa-sisa kebencian, sisa-sisa kemenangan. Tidak ada. Yang ada hanya kekosongan. Dia mencari Dimas. Pria itu bahkan tidak sanggup mengangkat kepalanya. 2 tahun. 3 tahun. 5 tahun. Dendam itu terasa seperti terjadi di kehidupan yang lain. Rasa sakit, amarah, penghinaan, semua sudah lama menguap. Dia tidak merasakan apa-apa.
Bukan puas. Bukan kasihan. Bukan marah. Hanya kata. Mereka benar-benar tidak ada artinya lagi. Arin, tanya Banyu pelan, melihat istrinya terdiam. Kamu kenal mereka? Arin terdiam sejenak. Dia memandangi dua sosok menyedihkan di luar jendelanya yang tertutup. Lalu dia berbalik menatap Banyu, suaminya. Dia tersenyum. Senyum yang lembut dan tulus. Aku nggak kenal mereka, jawabnya. Dia menekan tombol, membuka jendelanya sedikit, hanya celah sempit. Bu. Rania langsung menadahkan tangannya. Arin membuka laci dashboard. Dia tidak mencari recehan. Dia mengambil dompetnya, mengeluarkan 2 lembar uang 100.000 rupiah, dan memberikannya pada Rania. Rania merebut uang itu dengan kasar. Makasih, Bu. Makasih. Dia bahkan tidak melihat wajah Arin, langsung berlari kembali ke Dimas di trotoar, mengguncang-guncang tubuh pria itu, menunjukkan uang yang didapatnya. Lampu berubah hijau. Banyu melajukan mobil. SUV mewah itu meluncur mulus, meninggalkan persimpangan yang kacau itu. Kenapa kamu kasih mereka uang? Tanya Banyu lembut. Arin menatap lurus ke depan. Hujan kini turun deras. Sama seperti malam itu. Wiper mobil bekerja dengan ritme yang menenangkan. Aku cuma nggak suka berutang, jawab Arin. Utang? Banyu bingung. 2 tahun lalu, kata Arin pelan. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membuat mereka tidak ada artinya di depanku. Hari ini, aku melihat mereka, dan aku benar-benar tidak merasakan apa-apa. Mereka sudah lunas. Dia meraih tangan Banyu di atas persneling. Ayo kita pulang, Mas. Banyu menggenggam tangan istrinya. Langit Jakarta menangis sejadi-jadinya. Tapi di dalam mobil yang hangat, di samping pria yang mencintainya, Arini Sastrawijaya, sang ratu, sang arsitek, sang istri, akhirnya merasa aman. Hujan itu kini terasa jernih.